Pada hari kecelakaan, sebelum aku masuk ruang operasi, Bima mengirimkan foto liburannya bersama Ratih. Dia sengaja melakukannya untuk membalasku, hanya karena aku tidak setuju untuk ikut berlibur ke luar negeri bersama mereka. Aku hanya membalas satu kalimat. Semoga kalian bahagia. Malam itu, saat tahu aku dirawat di rumah sakit, dia langsung terbang pulang. Namun, dia baru sadar bahwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 16.27 sore. Aku ingat dengan sangat jelas, karena saat aku tergeletak di kursi pengemudi, layar ponselku masih menyala. Kaca depan retak seperti jaring laba-laba, kantung udara meledak, dan dadaku terasa seperti ditindih sebatang besi panas. Aku mencium bau bensin dan mendengar seseorang mengetuk jendela mobil dari luar. Bu, bangun, jangan tidur. Aku ingin berkata aku tidak tidur, tetapi begitu membuka mulut, bau anyir darah langsung memenuhi rongga mulutku. Saat ambulans tiba, ponselku jatuh di dekat kakiku dan terus bergetar. Perawat mengangkatku ke atas tandu. Seseorang bertanya, "Berapa nomor telepon keluarga?" Tanpa sadar, aku ingin menyebut nama Bima. Tapi detik berikutnya, ponselku bergetar lagi. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Bima mengirim sebuah foto, gunung salju, langit biru, dan sebuah pondok kayu. Dia mengenakan mantel yang kubelikan bulan lalu, berdiri di belakang Ratih yang sedang menunduk untuk mengikatkan syal untuknya. Wajah Ratih memerah karena kedinginan, dan Bima tersenyum sambil memegang pergelangan tangannya. Sikap mereka begitu mesra, tidak seperti teman biasa. Disusul dengan pesan teks dari Bima. "Kamu tidak mau ikut kami, kan? Sekarang puas?" Seketika, rasa sakit akibat kecelakaan seolah mereda. Karena hatiku terasa seperti dicungkil hingga kosong. 3 hari sebelumnya, Bima berkata ingin pergi ke Selandia Baru untuk menenangkan diri. Aku bertanya, "Kita berdua?" Dia menjawab, "Ratih juga ikut." Saat itu, aku sedang mengerjakan pesanan gambar dari klien. Mendengar nama itu, ujung penaku berhenti sejenak. Ratih adalah sahabat masa kecilnya, dan juga kartu bebas hukuman dalam setiap pertengkaran kami selama bertahun-tahun. Dia insomnia, Bima harus menemaninya. Dia menelepon. Bima harus menjawab. Dia takut gelap. Bima harus datang menemuinya. Sekarang Ratih ingin pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri, dan Bima berkata, "Dewi, kamu ikut saja ya, supaya kamu tidak berpikir macam-macam." Aku tidak setuju. Aku tidak mau bepergian dengan wanita yang selalu menelepon suamiku di tengah malam. Wajah Bima langsung menjadi dingin. "Bisakah kamu tidak sekecil ini?" Aku tidak bertengkar. Aku hanya berkata, "Kalau kamu mau pergi, pergilah. Tapi aku tidak akan ikut." Dan dia benar-benar pergi. Bahkan mengirimkan foto itu pada hari kecelakaanku. Seorang perawat membungkuk untuk mengambil ponselku dan bertanya dengan cemas, "Ini suami Anda? Perlu dihubungi?" Aku menatap layar. Di atas kolom obrolan Bima, tertulis sedang mengetik. Kukira dia akan mengirimkan kata-kata menyakitkan lainnya. Ternyata, dia mengirim foto kedua. Kali ini, Ratih bersandar di bahunya sambil memegang segelas anggur hangat. Teksnya berbunyi, "Ada yang mau menemaniku melihat salju, tidak sepertimu yang selalu merusak suasana." Pintu ambulans ditutup. Suara-suara dari luar tiba-tiba menjauh. Aku menatap foto itu selama 3 detik. Kemudian, aku membuka kolom input. Jari-jariku berlumuran darah, butuh beberapa kali percobaan untuk menekan layar dengan benar. Aku membalas, "Semoga kalian bahagia." Setelah mengirimnya, aku menutup jendela obrolan. Perawat masih bertanya nomor telepon keluarga. Aku memberikan nomor Maya. Maya adalah teman kuliahku sekaligus sahabat terbaikku. Dia bekerja sebagai asisten di sebuah kantor hukum, mulutnya tajam tapi hatinya baik. 6 bulan lalu, saat aku membeli asuransi, dia menemaniku mengubah nama penerima manfaat dan surat kuasa medis. Saat itu dia bertanya, "Kamu benar-benar tidak menulis nama Bima sebagai kontak utama?" Aku menjawab, "Hanya untuk cadangan." Dia menatapku lama. "Dewi, apa kamu sudah tidak percaya padanya?" Aku tidak menjawab. Ternyata firasat bahaya memang bisa datang lebih awal. Setibanya di rumah sakit, dokter mendorongku menuju ruang gawat darurat. Lampu-lampu di langit-langit berkelebat satu persatu. Aku mendengar mereka berkata, "Pendarahan rongga perut, patah tulang terbuka di kaki kanan, kesadaran menurun." Seseorang menyodorkan surat persetujuan risiko operasi di hadapanku. "Masih bisa tanda tangan?" Aku mengangguk. Tanganku gemetar hebat. Saat menulis nama, ujung penaku merobek kertas. Dokter Santoso membungkuk dan berkata, "Orang yang diberi kuasa sudah dihubungi,
dia sedang dalam perjalanan. Situasinya tidak bisa ditunda, kami akan memprosesnya sesuai prosedur darurat. Aku berusaha membuka mata. Dokter, tolong. Di ponsel saya ada riwayat obrolan, tolong simpan. Dokter Santoso tertegun sejenak, lalu mengangguk. Tenang saja, barang-barang Anda akan disegel oleh perawat. Perawat melepaskan kalung, jam tangan, dan cincinku. Cincin kawin tersangkut di jari manisku yang bengkak, terasa sedikit sakit saat dilepaskan. Perawat bertanya, mau ditunggu sebentar? Ini agak sulit dilepas. Aku menatap cincin itu. 3 tahun lalu, saat Bima memasangkannya di jariku, dia berkata, Dewi, seumur hidupku, aku akan selalu menempatkanmu di urutan pertama. Matanya sangat bersinar hari itu. Aku percaya padanya. Demi kalimat itu, aku menahan sikap pilih-pilih Bima selama 3 tahun. Aku membantu melunasi sebagian biaya renovasi rumah pernikahan untuk keluarganya, menemaninya dari titik terendah saat merintis usaha hingga menjadi seorang direktur proyek. Demi kalimat itu pula, aku berkali-kali memaksa diri untuk bersikap pengertian saat Ratih menelepon di tengah malam. Sekarang, memikirkannya lagi, terasa sangat konyol. Lepaskan saja, kataku pelan. Perawat menggunakan sedikit tenaga, dan cincin itu akhirnya terlepas. Cincin itu jatuh ke dalam kantong transparan dengan bunyi yang sangat pelan, seperti ada sesuatu yang akhirnya jatuh di dalam hatiku. Pintu ruang operasi terbuka, udara dingin menerpa wajahku. Sebelum aku didorong masuk, ponselku bergetar lagi. Perawat meliriknya, lalu tanpa sadar mengerutkan kening. Masih orang yang tadi. Aku tidak punya tenaga untuk melihat. Tapi dia ragu-ragu sejenak, lalu tetap menunjukkan layar ponsel ke hadapanku. Bima mengirim sebuah kalimat. Jangan pikir dengan balasan singkatmu itu aku akan membujukmu. Kali ini, kalau kamu tidak minta maaf, aku tidak akan pulang duluan. Aku melihat barisan kata itu, dan tiba-tiba tersenyum. Senyum yang membuat luka di tubuhku berdenyut sakit hingga air mataku keluar. Ternyata dia pikir aku sedang merajuk. Ternyata dia pikir aku akan seperti dulu, menunggunya kembali. Masker anestesi menutupi wajahku. Aku mendengar dokter berkata, siapkan operasi. Sebelum kesadaranku hilang, pikiran terakhirku adalah, Bima, kamu tidak perlu kembali. Kali ini, aku benar-benar tidak menginginkanmu lagi. Entah berapa lama telah berlalu, aku terbangun dalam cahaya putih yang menyilaukan. Maya duduk di samping tempat tidur, matanya merah padam. Melihatku membuka mata, dia langsung berdiri. Dewi, kalau kamu berani menakutiku sekali lagi, aku akan mematahkan leher si brengsek Bima itu. Aku ingin tertawa, tapi tenggorokanku kering seperti amplas. Dia membasahi kapas dengan air untuk melembabkan bibirku. Operasinya sudah selesai. Kaki kananmu dipasangi pen, limpamu berhasil diselamatkan, tapi kamu kehilangan banyak darah. Kata dokter, nyawamu besar. Aku memejamkan mata. Ponselku? Wajah Maya langsung muram. Masih disegel. Tenang saja, riwayat obrolan sudah ku backup fotonya. Catatan darurat rumah sakit juga ada. Apa yang kamu minta sebelum masuk ruang operasi sudah kulakukan semua. Aku menggerakkan jariku dengan susah payah. Dia meletakkan sebuah dokumen di samping bantalku. Surat kuasa medis, sudah aku tanda tangani. Aku mengangguk. Dia mengeluarkan dokumen lain. Gugatan cerai. Aku juga sudah minta rekan di kantor hukum untuk menyiapkannya. Lihatlah setelah kamu sadar. Kamar hening selama beberapa detik. Apa dia sudah tahu? Tanyaku. Maya tertawa dingin. Sudah. Baru menjawab telepon rumah sakit jam 10 malam lebih. Dengar kamu kecelakaan. Dia langsung terbang dari Selandia Baru. Aku menatap langit-langit, tanpa harapan, tanpa belas kasihan. Maya berkata. Dia mendarat subuh, mungkin sebentar lagi sampai. Aku hanya bergumam. Pelan. Bima memang orang yang paling sering terlambat. Ulang tahunku, dia terlambat karena Ratih mabuk. Aku demam, dia terlambat karena Ratih insomnia. Aku ditabrak mobil dan masuk ruang operasi, dia tetap terlambat karena sedang membalasku di gunung salju. Hanya saja, kali ini, aku tidak akan lagi berdiri di tempat yang sama menunggunya. Saat Bima tiba di rumah sakit, hari baru saja terang. Lorong di luar kamar masih sepi. Seorang petugas kebersihan mendorong troli, meninggalkan jejak air di lantai. Dia menyeret koper perak, rambutnya acak-acakan, mantelnya kusut seperti tidak tidur semalaman. Tapi yang paling menyakitkan mata adalah kantong belanja duty free di tangannya. Logo Bandara Selandia Baru tercetak jelas di kantong itu.
Maya berdiri di depan pintu kamar, melipat tangan menghalanginya. Suara Bima serak. Dewi mana? Maya menatapnya. Kamu masih ingat namanya Dewi? Bima tidak memedulikannya, dia hendak mendorong pintu. Aku suaminya, aku mau menemuinya. Maya menahan pintu dengan kuat. Kamu tidak boleh masuk sekarang. Wajah Bima menjadi gelap. Apa hakmu melarangku? Hakku adalah kata-kata pertamanya setelah sadar. Dia tidak mau menemuimu. Bima tertegun, seolah tidak mengerti. Dia sedang marah. Maya tertawa, tawa yang sama sekali tidak hangat. Bima. Kemarin dia hampir mati di meja operasi, dan reaksi pertamamu adalah dia sedang marah? Jakun Bima bergerak. Aku tidak tahu dia kecelakaan. Aku di pesawat, ponselku tidak ada sinyal. Maya langsung mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah tangkapan layar. Pukul 16.32, rumah sakit meneleponmu pertama kali, tidak ada jawaban. Pukul 16.47, kedua kalinya, tidak ada jawaban. Pukul 17.03, ketiga kalinya, panggilan ditolak. Wajah Bima berubah. Aku tidak menolaknya. Mungkin Ratih yang menolaknya untukku. Maya menyodorkan layar ponsel ke hadapannya. Cek saja sendiri. Bima mengatupkan bibirnya, tidak bicara. Aku berbaring di tempat tidur, mendengar semua percakapan itu dari balik pintu. Kaki kananku terpasang pen, luka di perutku berdenyut sakit. Tapi hatiku sangat tenang, seperti seseorang yang akhirnya terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Meskipun berkeringat dingin, setidaknya aku tahu mimpi itu palsu. Suara Dokter Santoso terdengar dari luar. Permisi, siapa wali dari pasien Dewi? Bima langsung berbalik. Saya suaminya. Dokter Santoso meliriknya. Operasi semalam sudah selesai. Tanda-tanda vital pasien saat ini stabil, tapi untuk pemeriksaan lanjutan, pengobatan, dan jadwal operasi kedua, dibutuhkan konfirmasi dari wali yang diberi kuasa. Bima menghela napas lega. Kalau begitu, saya yang tanda tangan. Dokter Santoso membuka rekam medis. Tidak perlu. Wali medis Nyonya Dewi adalah Nyonya Maya. Bima tertegun. Saya suami sahnya. Nada suara Dokter Santoso tenang. Nyonya Dewi sebelumnya sudah membuat surat kuasa medis. Setelah masuk UGD, saat beliau sadar, beliau mengonfirmasi kembali bahwa wali utamanya bukan Anda. Kalimat itu membuat lorong menjadi sunyi. Bima baru bisa bicara setelah beberapa saat. Kapan dia mengubahnya? Maya berkata, 6 bulan lalu. Dia menatap tajam ke arah Maya. Kamu yang menghasutnya? Maya berkata dingin, Bima, jangan samakan semua orang dengan dirimu. Dia bukan dihasut olehku, tapi dipaksa olehmu berkali-kali hingga tidak berani menyerahkan nyawanya padamu. Warna di wajah Bima memudar. Aku tahu kenapa dia terkejut. Dalam persepsinya, Dewi akan selalu meninggalkan jalan keluar untuknya. Bahkan saat bertengkar, aku akan tetap menghangatkan makanan untuknya. Bahkan saat sedih, aku akan membantunya menutupi di depan ibunya. Bahkan saat Ratih menelepon di tengah malam dan memintanya pergi, aku hanya diam dan tidak akan membuat keributan. Jadi, dia tidak pernah berpikir aku akan mengambil alih surat kuasa medis darinya lebih awal. Apalagi berpikir bahwa keputusan ini menyelamatkan nyawaku kemarin. Dokter Santoso berkata lagi, pasien butuh istirahat, tolong jangan membuatnya stres. Bima merendahkan suaranya, aku hanya ingin melihatnya sebentar. Tidak boleh? Kali ini, aku yang bicara. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk terdengar di luar. Bima, jangan masuk. Di luar hening. Beberapa detik kemudian, pintu didorong terbuka sedikit. Aku melihat wajah Bima. Matanya merah, janggutnya mulai tumbuh, penampilannya begitu berantakan, tidak seperti Direktur Bima yang selalu rapi dan menjaga citra. Dia melihatku, ekspresinya langsung kaku. Mungkin karena penampilanku saat ini terlalu menyedihkan. Dahi diperban, wajah pucat tanpa darah, kaki kanan digantung, punggung tangan tertancap infus. Monitor di samping berbunyi bip-bip, bibirnya bergerak. Dewi. Aku tidak melihatnya, hanya menatap Maya. Suruh dia keluar. Mata Bima semakin memerah. Aku benar-benar tidak tahu kamu kecelakaan. Kalau aku tahu, aku pasti akan langsung kembali. Aku menoleh menatapnya. Kamu tahu aku tidak enak badan. Dia tertegun. Kemarin pagi, aku bilang padamu perut kanan bawahku terus sakit. Aku mau ke rumah sakit untuk periksa. Apa jawabanmu? Wajah Bima memucat, tentu saja dia ingat. Dia menjawab, jangan gunakan alasan sakit untuk mengontrolku. Aku memejamkan mata.
Saat kamu mengirim foto sore itu, aku sudah di dalam ambulans. Bima, bukannya kamu tidak tahu aku mungkin membutuhkanmu. Kamu hanya tidak peduli. Dia berdiri di sana seperti ditampar telak. Maya mengambil sebuah dokumen dari tasnya dan memberikannya padanya. Mumpung sudah di sini, sekalian saja lihat. Bima menunduk. Di sampul dokumen, tertulis dua kata besar. Gugatan cerai. Dia mendongak kaget. Dewi, kamu serius? Aku menatapnya. Dia membolak-balik dokumen itu, suaranya bergetar. Hanya karena sebuah foto? Tiba-tiba aku merasa ini sangat konyol. Ternyata di matanya, kekecewaan selama 3 tahun, kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku, semua malam yang aku diabaikan, bisa diringkas menjadi sebuah foto. Bukan hanya itu, kataku pelan. Itu adalah jerami terakhir. Bima masih ingin mengatakan sesuatu. Dokter Santoso masuk untuk memeriksa. Dia melihat data, bertanya apakah aku pusing atau mual, lalu memeriksa lukaku. Bima berdiri di samping, tiba-tiba melihat satu baris tambahan di rekam medis. Wajahnya berubah seketika. Kehamilan tahap awal yang abnormal. Udara membeku. Maya memejamkan mata. Dokter Santoso menatapku, jelas menunggu sikapku. Aku berkata dengan tenang, dokter, katakan saja yang sebenarnya. Suara dokter Santoso melembut. Pemeriksaan saat masuk menunjukkan Nyonya Dewi memiliki tanda-tanda kehamilan awal. Tapi karena benturan kecelakaan dan pendarahan parah selama operasi, saat ini kehamilan tidak mungkin dilanjutkan. Bima mundur setengah langkah. Dia menatapku, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu hamil? Aku menatapnya. Aku juga baru tahu kemarin. Sebenarnya, seminggu sebelumnya aku sudah merasa ada yang tidak beres. Mual. Mengantuk, menstruasi yang tak kunjung datang. Aku membeli tes pack tapi tidak pernah menggunakannya. Karena saat itu, Bima setiap hari sibuk dengan Ratih. Aku bahkan tidak menemukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Kemarin pagi, sakit perutku semakin parah, barulah aku memutuskan pergi ke rumah sakit sendiri. Di jalan, aku menerima foto liburan dia dan Ratih. Dan setelah itu, truk yang menerobos lampu merah itu. Suara Bima serak parah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tersenyum kecil. Memberitahumu apa? Memberitahumu aku mungkin hamil, lalu mendengar kamu berkata Ratih sedang tidak stabil emosinya, dan memintaku jangan menambah masalah saat ini? Air mata Bima tiba-tiba jatuh. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis begitu tak terkendali. Tapi hatiku tidak bergejolak sedikitpun. Beberapa air mata yang datang terlalu terlambat hanya akan menjadi gangguan. Aku memejamkan mata. Keluarlah. Bima berdiri lama. Akhirnya, dia meremas surat cerai itu hingga kusut dan berbalik meninggalkan kamar. Setelah pintu ditutup, Maya menggenggam tanganku. Dia tidak mengucapkan belasungkawa, juga tidak menasihatiku. Dia hanya berkata, Dewi, mulai sekarang, utangnya padamu akan kita hitung satu persatu. Aku membuka mata, menatap langit di luar jendela yang perlahan menjadi terang. Baik, Bima tidak pergi jauh. Dia duduk di bangku panjang di lorong, selama 2 jam. Saat perawat datang mengganti infus, dia bertanya apakah perlu memanggil satpam untuk mengusir pria di luar. Aku menggeleng. Tidak perlu. Bukan karena hatiku lunak. Aku terlalu mengenal Bima. Dia tidak akan pergi sekarang. Dia butuh penjelasan, sebuah alasan yang bisa melepaskan tanggung jawab dari dirinya. Misalnya, dia tidak tahu, dia hanya gegabah sesaat, aku tidak memberitahunya aku hamil, atau Ratih hanyalah teman. Selama dia bisa mengubah kesalahannya menjadi semua orang salah, dia masih bisa mempertahankan sedikit harga dirinya. Pukul 10 pagi, ponselnya berdering. Pintu kamar tidak tertutup rapat, aku mendengarnya menjawab telepon. Begitu mendengar nama Ratih, Maya langsung memutar bola matanya. Aku sedang minum air, gerakanku terhenti. Suara Ratih terdengar dari luar, lirih dan lembut, dengan isak tangis. Bima, kamu di mana? Aku sendirian di bandara, bahasanya tidak mengerti. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkanku? Bima merendahkan suaranya. Dewi kecelakaan. Di ujung telepon hening sejenak. Lalu Ratih berkata pelan. Ah, kok bisa? Parah? Bima tidak bicara. Ratih berkata lagi, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku ingin melihat salju, kamu tidak akan menemaniku, dan Kak Dewi tidak akan marah sampai kecelakaan saat menyetir. Dengar, satu kalimat saja, tanggung jawab sudah beralih padaku. Maya sangat marah hingga ingin berdiri. Aku menahan tangannya. Di luar. Bima Goram berkata.
Bukan salahmu dong. Ratih terisak. Tapi Kak Dewi pasti sangat membenciku dong. Apa dia memintamu memilih lagi? Bima, aku tidak mau merusak hubungan kalian dong. Aku hanya terlalu sulit akhir-akhir ini. Bima mengusap keningnya dengan lelah. Kamu pulang ke hotel dulu, aku akan minta asistenku membantumu mengubah jadwal penerbangan. Kamu tidak akan menjemputku? Aku tidak bisa pergi sekarang. Tangis Ratih terhenti. Dia sepertinya tidak menyangka Bima akan menolak. Beberapa detik kemudian, suaranya menjadi lebih rendah. Bima, dulu kamu tidak pernah seperti ini padaku. Bima diam. Ratih melanjutkan. Apa kamu menyalahkanku karena dia hamil? Mendengar ini, tatapanku menjadi dingin. Bima mendongak kaget. Bagaimana kamu tahu? Ratih sepertinya sadar telah salah bicara, buru-buru menjelaskan. Aku hanya menebak dari nada bicaramu tadi. Jangan salah paham. Maya tertawa dingin dan mengumpat tanpa suara. Aku mengambil ponselku dan menyalakan perekam layar. Bima tidak menutup telepon. Ratih menangis dan berkata, kalau dia benar-benar hamil, aku semakin tidak bisa membuatmu kesulitan. Kamu kembalilah menemaninya, aku tidak apa-apa sendirian. Lagi pula, aku memang selalu menjadi orang yang berlebihan. Kata-kata ini diucapkan dengan begitu lihai, seperti tali lembut yang sekali ditarik bisa mengikat rasa bersalah Bima. Dulu dia sering menggunakan trik ini. Dia bilang dirinya berlebihan, Bima akan meninggalkan aku untuk menghiburnya. Dia bilang dirinya tidak pantas dirawat, Bima akan menomorduakan kebutuhanku. Dia bilang takut aku salah paham, Bima akan berbalik menyalahkanku kenapa tidak bisa lebih pengertian. Benar saja, suara Bima melembut. Jangan berpikir macam-macam, aku akan menyuruh orang mengurus kepulanganmu. Kamu akan menjemputku? Nanti kita bicarakan lagi. Bima, apa kamu tidak menganggapku teman lagi? Aku menekan tombol simpan, lalu menatap Maya. Buka pintunya. Maya segera bangkit dan membuka pintu kamar. Bima berdiri di ambang pintu memegang ponsel, ekspresinya kaku. Suara Ratih masih terdengar. Kak Dewi pasti menyalahkanku. Aku bisa minta maaf padanya, tapi kamu tahu, aku benar-benar tidak punya maksud lain. Aku hanya terlalu bergantung padamu. Aku bersandar di bantal, menatap Bima. Loudspeaker. Bima mengencangkan genggaman pada ponselnya. Dewi, kondisi badanmu sedang tidak baik, jangan dengarkan ini. Aku berkata, loudspeaker. Dia tidak bergerak. Aku tersenyum kecil. Kenapa? Tidak berani? Wajah Bima tampak sulit. Akhirnya, dia menekan tombol loudspeaker. Tangisan Ratih langsung menggema di seluruh kamar. Bima, aku benar-benar takut. Jangan abaikan aku, ya. Aku berkata dengan tenang. Ratih. Di ujung telepon, suara itu berhenti mendadak. 2 detik kemudian, dia berkata dengan ragu, Kak Dewi, kamu sudah sadar? Maaf, aku tidak tahu kamu kecelakaan. Aku benar-benar tidak sengaja meminta Bima menemaniku ke luar negeri. Kamu tidak sengaja memintanya menemanimu ke luar negeri. Ulangku. Jadi, tiket pesawat kamu beli sendiri, hotel kamu pesan sendiri, dan foto liburan itu kamu kirimkan padaku sendiri? Napas Ratih tercekat. Bima langsung berkata, foto itu aku yang kirim. Aku menatapnya. Aku tahu. Makanya sekarang aku bertanya padanya, apa dia terlibat? Ratih buru-buru berkata, foto itu aku tidak tahu. Aku kira Bima hanya iseng memotret. Maya tertawa sinis. Iseng memotret sampai harus bersandar di bahu suami orang? Ratih berkata sedih, kamu siapa? Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku menjawab, dia adalah wali medisku. Di seberang sana, Ratih kembali diam. Dia jelas tidak mengerti. Tapi Bima mengerti. Wajahnya semakin sulit dilihat. Aku melanjutkan. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Kemarin, apa kamu pernah menyentuh ponsel Bima? Ratih langsung menyangkal. Tidak. Aku mengangguk. Kalau begitu, telepon dari rumah sakit pada pukul 17.03 yang ditolak itu, berarti Bima sendiri yang menolaknya. Bima menatapku tajam. Ratih juga panik, aku tidak ingat. Mungkin waktu itu kami di restoran, ponselnya di atas meja, aku tidak sengaja menyentuhnya. Dia mengubah keterangannya dengan cepat. Sayangnya, terlalu cepat. Aku sudah merekamnya, kataku. Di ujung telepon, tidak ada suara sama sekali. Bima berkata lirih, Dewi, cukup. Tidak cukup, aku menatapnya tajam. Bima, saat aku berjuang di ruang operasi, yang satu mengirim foto, yang satu menolak telepon rumah sakit.
Sekarang dia bilang, tidak sengaja, dan kamu bilang cukup, lalu kalian pikir masalahnya selesai? Tatapan Bima menghindar. Akan aku urus. Kamu tidak bisa mengurusnya. Aku menyerahkan ponselku pada Maya. Simpan backupnya. Maya langsung membuka penyimpanan cloud di depan Bima. Wajah Bima pucat pasi. Ratih akhirnya menangis terseduh-seduh. Kak Dewi, kenapa kamu harus memaksaku seperti ini? Aku sudah sangat menderita. Aku sudah bercerai, sendirian di luar negeri, tidak punya sandaran. Aku hanya menganggap Bima sebagai keluarga. Aku menatap ponsel, suaraku sangat pelan. Penderitaanmu bukan alasan untuk merebut perhatian suami orang. Perceraianmu bukan alasan aku harus mengalah padamu. Kamu menganggapnya keluarga? Tanyakan padanya apa dia mau menceraikanku demi kamu. Ratih seolah tercekat. Bima berteriak marah, Dewi. Aku menatapnya. Kasihan padanya? Napasnya terengah-engah. Kamu tahu emosinya sedang tidak baik. Aku hampir mati. Satu kalimatku membuat semua amarahnya tertahan di tenggorokan. Kamar menjadi sunyi, hanya suara monitor yang terdengar. Aku menekan bel memanggil perawat. Tolong suruh dia keluar. Aku butuh istirahat. Perawat masuk, melihat kami, dan langsung berkata, pasien baru saja selesai operasi, keluarga jangan bertengkar. Bima berdiri mematung sambil memegang ponsel. Aku memejamkan mata. Bima, mulai sekarang, tanpa izinku, jangan masuk ke kamarku. Suaranya rendah dan serak. Dewi, apa kita harus sampai seperti ini? Aku membuka mata dan menatapnya. Bukan kita, tapi kamu. Saat itu, dari ujung lorong terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Suara Ibu Bima terdengar lebih dulu. Dewi mana? Apa maunya dia sebenarnya? Anakku sudah terbang jauh-jauh kembali, dia malah jual mahal. Maya mengumpat pelan. Bima menoleh, jelas tidak menyangka ibunya akan datang secepat ini. Ibu Bima datang bersama dua kerabat, menyerbu ke depan pintu kamar. Melihatku terbaring di tempat tidur, kalimat pertamanya bukan menanyakan lukaku, melainkan, Dewi, cukuplah. Laki-laki di luar bersosialisasi, main-main sedikit itu biasa. Jangan gunakan anak dan kecelakaan untuk mengikatnya. Aku menatapnya, tiba-tiba sangat ingin tertawa. Bagus. Semua orang sudah berkumpul. Saatnya membuka lembar pertama perhitungan. Ibu Bima mengenakan mantel kasmir berwarna merah gelap, rambutnya disanggul rapi tanpa celah. Setiap kali bertemu denganku, dia selalu tampil terhormat dan anggun, seolah-olah dia adalah seorang ratu. Di belakangnya ada tante dan kakak sepupu Bima, keduanya membawa keranjang buah. Keranjang buahnya besar dan dikemas dengan indah, tapi saat mereka masuk, tidak ada yang bertanya apakah aku bisa memakannya. Begitu masuk kamar, Ibu Bima langsung menatap Bima. Melihat wajah putranya yang muram, dia langsung merasa iba. Bima, kamu tidak tidur semalaman kan? Sudah kubilang dia tidak apa-apa, kamu malah buru-buru kembali. Aku berbaring di tempat tidur, mendengar kalimat itu, perutku terasa mual. Aku tidak apa-apa, kaki kananku dipasangi pen, perutku dijahit, semalam baru keluar dari ruang operasi, dan di mulutnya itu menjadi tidak apa-apa. Bima berkata pelan, Bu, jangan bicara lagi. Ibu Bima melotot padanya. Kenapa aku tidak boleh bicara? Dalam rumah tangga, siapa yang tidak pernah ada masalah? Soal Ratih, aku juga tahu, anak itu tumbuh bersamamu, tidak punya ayah ibu di sisinya, kasihan sekali setelah bercerai. Kamu menemaninya jalan-jalan, apa salahnya? Tantenya menyahut, benar, Dewi. Bukan tante mau bilang, tapi sebagai wanita, hatimu harus lapang. Laki-laki paling tidak suka dikekang terlalu ketat. Kakak sepupunya meletakkan keranjang buah di meja samping tempat tidur dan juga menghela napas. Lihat, kamu sekarang masih di rumah sakit, pada akhirnya yang merawatmu kan tetap Bima. Jangan karena emosi sesaat, rumah tangga jadi hancur. Aku tidak bicara, tapi Maya tertawa terbahak-bahak. Ibu Bima mengerutkan kening. Kamu tertawa apa? Maya berkata. Aku tertawa kalian masuk kamar ini 3 menit, tidak ada satupun yang bertanya apa dia kesakitan, tapi sudah 3 kali menyebut kasihan pada Ratih. Wajah Ibu Bima menjadi masam. Ini urusan keluarga kami, orang luar jangan ikut campur. Aku mengangkat pandangan. Dia bukan orang luar. Ibu Bima menatapku. Dewi, apa maksudmu? Sesuai arti harfiahnya. Aku mengambil gelas air di samping tempat tidur dan minum seteguk. Gerakanku sangat lambat karena lukanya sakit, tapi aku tidak mau mereka melihatnya. Surat kuasa operasiku dia yang tanda tangan. Perawatan lanjutan? Komunikasi hukum?
dan pengelolaan keuangan juga akan dibantu olehnya. Ibu Bima seolah mendengar lelucon. Suamimu masih hidup, kamu malah mencari orang luar untuk tanda tangan? Ini sama saja mempermalukan keluarga kami. Aku menatapnya. Kemarin saat rumah sakit menghubungi Bima, dia sedang di luar negeri menemani Ratih melihat salju. Ibu Bima tercekat sejenak, lalu berkata, dia kan tidak tahu kamu kecelakaan. Aku mengangguk. Benar, dia tidak tahu. Aku mengambil ponselku dan membuka tangkapan layar pertama. Karena pada pukul 16.31, dia masih mengirimiku foto liburan. Di layar, latar belakang gunung salju sangat indah. Bima menunduk mengikatkan syal untuk Ratih, pemandangannya mesra. Udara di kamar jelas membeku. Tatapan tantenya berkedip, kakak sepupunya juga tanpa sadar menatap Bima. Ibu Bima cepat bereaksi. Satu foto bisa membuktikan apa? Anak muda jalan-jalan, foto itu normal. Aku menggeser ke foto kedua. Ratih bersandar di bahu Bima, dengan teks yang dikirim Bima. Ada yang mau menemaniku melihat salju, tidak sepertimu yang selalu merusak suasana. Kali ini, tidak ada yang bicara. Wajah Bima sulit dilihat, dia memanggil namaku pelan, Dewi. Aku tidak memedulikannya, terus membuka riwayat panggilan. Pukul 16.32, rumah sakit meneleponnya pertama kali. 16.47, kedua kalinya. 17.03, ketiga kalinya ditolak. Aku menatap Ibu Bima. Tadi Anda bilang pada akhirnya dia tetap kembali merawatku. Tapi aku ingin bertanya, saat momen paling kritis di operasi, di mana dia? Bibir Ibu Bima bergerak. Dia kan sudah buru-buru kembali? Pukul 22.46. Dia baru menerima telepon dari Maya, kataku. Saat itu, aku sudah terbaring di ruang operasi selama 5 jam. Tantenya batuk canggung. Kakak sepupunya menunduk melihat keranjang buah, pura-pura tidak mendengar. Tapi Ibu Bima masih bersikeras. Kalau begitu kamu juga tidak bisa begitu bangun langsung minta cerai. Kalian punya dasar perasaan, Bima hanya hilaf sesaat. Aku tertawa. Dasar perasaan? Aku membuka dokumen lain. Bulan lalu Bima menemani Ratih ke psikolog, aku tidak tahu. Ratih meneleponnya jam 1 malam, dia bilang ada urusan klien mendesak. Ulang tahunku, dia bilang lembur di kantor, padahal di rumah Ratih memperbaiki pipa air. Ini semua hilaf sesaat? Wajah Bima berubah. Kamu menyelidikiku? Aku menatapnya. Kamu lupa pesan notifikasi pembayaran parkirmu tersinkronisasi ke email keluarga? Dia terdiam. Ibu Bima mendengar ada yang tidak beres, langsung mengalihkan topik. Dewi, kamu sekarang begitu agresif, apa karena kehilangan anak jadi tidak senang? Tapi soal anak juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Bima. Kamu sendiri hamil tidak bilang, malah menyetir kemana-mana. Diam. Suaraku tidak keras, tapi seluruh kamar menjadi hening. Ibu Bima menatapku tak percaya. Kamu bilang apa? Aku menatapnya, kata demi kata. Aku bilang, diam. Dulu aku tidak pernah berbicara seperti ini padanya. Dia bilang aku tidak bisa mengurus rumah, aku tahan. Dia bilang latar belakang keluargaku biasa saja tidak pantas untuk Bima, aku tahan. Dia memintaku mentransfer biaya fisioterapinya, bilang menantu perempuan harus berbakti, aku juga tahan. Karena menurutku, pernikahan bukan urusan satu orang. Tapi sekarang, aku terbaring di ranjang rumah sakit, masih dengan infus tertancap di tubuhku, dan dia masih bisa menyalahkan aku atas kehilangan anakku. Tiba-tiba aku sadar, berbicara dengan beberapa orang hanyalah membuang-buang nyawa. Wajah Ibu Bima pucat karena marah. Bima, kamu dengar itu? Inilah istri baik yang kamu nikahi. Bima mengusap keningnya dengan gusar. Bu, jangan bicara dulu. Kenapa aku tidak boleh bicara? Dia jadi manja begini karena kamu. Aku menyerahkan ponselku pada Maya. Maya segera menampilkan sebuah spreadsheet elektronik ke TV di kamar. Itu adalah daftar pengeluaran pertama yang kuminta dia susun setelah aku sadar semalam. Ibu Bima melihat layar itu, ekspresinya membeku. Aku berkata, karena Anda menyinggung soal menantu perempuan harus berbakti, mari kita hitung dulu utang ini. Selama 3 tahun pernikahan, biaya fisioterapi Anda setiap bulan Rp8.000, saya yang transfer. Uang muka rawat inap ayah mertua tahun lalu Rp32.000, saya yang bayar. Selama 6 bulan Bima gagal merintis usaha. Kekurangan cicilan KPR sebesar Rp140.000, saya yang tutupi. Sisa pembayaran renovasi rumah pernikahan Rp216.000, saya yang bayar. Setiap hari raya, angpau untuk kerabat, Bima bilang sibuk, hampir semua dari rekeningku.
Setiap kali aku menyebutkan satu pos, wajah Ibu Bima semakin pucat. Tatapan tante dan kakak sepupunya juga berubah. Aku melanjutkan, uang ini tidak pernah aku ungkit karena aku menganggap kalian keluarga. Tapi sekarang sepertinya, aku terlalu melebih-lebihkan posisiku di keluarga ini. Ibu Bima masih berusaha bertahan. Antara suami istri menghitung sejelas ini, kamu masih punya hati nurani? Aku berkata pelan, aku punya. Makanya sekarang aku hanya menghitung, bukan melapor ke polisi. Ibu Bima benar-benar terdiam. Bima menatap tabel itu, jakunnya bergerak. Dewi, aku tidak tahu kamu membayar sebanyak ini. Aku menatapnya, tiba-tiba merasa kasihan. Dia tidak tahu? Tentu saja dia tahu. Hanya saja, karena dulu aku tidak pernah mengungkitnya, dia anggap itu tidak pernah terjadi. Seseorang yang pura-pura buta terlalu lama akan benar-benar mengira dunia ini gelap. Aku berkata, Bima, aku akan meminta pengacara untuk menyusun ulang pengeluaran dalam pernikahan. Yang harus dibagi, akan dibagi. Yang harus dikembalikan, akan dikembalikan. Ibu Bima langsung panik. Kamu masih mau kami mengembalikan uang? Aku menatapnya. Bukan mau. Tapi harus. Di depan pintu kamar, seorang perawat lewat dan tanpa sadar melirik ke dalam. Ibu Bima sangat menjaga citranya, wajahnya memerah karena malu. Dia merendahkan suaranya, kamu harus membuat masalah jadi sejelek ini? Aku berkata, sejak kalian menyerbu masuk ke kamar ini dan memaksaku untuk memaafkan, semuanya sudah menjadi jelek. Bima akhirnya angkat bicara. Bu, kalian pulang dulu. Ibu Bima tidak mau. Aku tidak mau pergi. Hari ini dia harus memberikan penjelasan. Aku bersandar kembali ke bantal. Lukaku sakit sekali, tapi suaraku tetap stabil. Baik. Penjelasanku adalah, cerai. Mulai hari ini, aku berhenti membayar biaya apapun untuk keluarga Bima. Rumah pernikahan akan aku datangi untuk mengemasi barang-barangku. Adapun Bima dan Ratih, kalian mau memberkati atau menerima, itu semua tidak ada hubungannya denganku. Bima mendongak kaget. Kamu mau kembali ke rumah pernikahan? Aku melihat kepanikannya sesaat. Sangat samar, tapi aku menangkapnya. Kenapa? Ada apa di rumah itu yang tidak boleh kulihat? Bima menghindari tatapanku. Ibu Bima juga tertegun sejenak. Reaksi mereka membuat firasat di hatiku semakin kuat. Di rumah itu, pasti ada hal lain. Hari aku keluar dari rumah sakit, Maya datang menjemputku dengan mobil. Dokter sebenarnya menyarankanku untuk tinggal 2 hari lagi, tapi aku tidak mau tinggal di rumah sakit. Bukan karena takut Bima datang, tapi bau desinfektan di rumah sakit selalu mengingatkanku pada foto gunung salju di depan pintu ruang operasi. Kaki kananku dipasangi penyangga, aku hanya bisa duduk di kursi roda. Saat Maya mendorongku turun, Bima sudah menunggu di lobi. Dia memegang sekat mawar putih. Dulu aku suka mawar putih, katanya bunga itu bersih seperti diriku. Sekarang melihat bunga itu, aku hanya merasa silau. Bima mendekat, suaranya rendah dan serak. Dewi, aku antar kamu pulang. Tidak perlu, kataku. Kamu sekarang tidak leluasa bergerak. Ada Maya. Dia menatap Maya, tatapannya tajam. Urusan suami istri kami, bisakah kamu tidak terus-menerus ikut campur? Sebelum Maya bicara, aku yang lebih dulu angkat suara. Bima, aku ulangi sekali lagi. Kita sebentar lagi bukan suami istri. Dia seolah tertusuk oleh kalimat itu, jarinya menegang. Ranting bunga patah dengan bunyi pelan. Aku tidak setuju cerai. Aku menatapnya. Kalau begitu, kita ke pengadilan. Mata Bima memerah. Dewi, apa kita harus sampai ke tahap ini? Aku tidak menjawab. Maya mendorongku keluar. Bima mengikuti di belakang. Kamu mau kemana? Rumah pernikahan, kataku. Langkahnya jelas terhenti. Reaksi ini terlalu jelas. Aku menatapnya. Kenapa? Tidak nyaman. Bima memaksakan senyum. Bukan. Hanya saja kamu baru keluar dari rumah sakit, seharusnya istirahat dulu. Aku mau mengambil surat-surat dan data kerjaku. Aku bisa bantu ambilkan. Tidak perlu, aku menatapnya. Barang-barangku. Aku ambil sendiri. Sepanjang jalan, Bima mengemudi di belakang kami. Maya melirik dari kaca spion. Dia panik. Aku memejamkan mata, bersandar di kursi. Berarti di dalam benar-benar ada sesuatu. Rumah pernikahan itu kami beli 3 tahun lalu. Uang muka sebagian besar dari tabungan Bima sebelum menikah, cicilan kami bayar bersama setelah menikah. Saat renovasi, dia bilang dana proyeknya sedang ketat, memintaku untuk menalangi sisa pembayarannya dulu. Saat itu aku tidak ragu.
Aku merasa itu adalah rumah kami. Aku bahkan mengubah kamar terbesar menjadi studio lukis, berpikir nanti kalau punya anak, kamar kecil di sebelahnya akan kuubah menjadi kamar anak. Sekarang kembali ke sana, yang kurasakan hanyalah asing. Mobil tiba di depan gerbang kompleks. Manajer properti melihatku di kursi roda dan terkejut. Mbak Dewi? Kenapa ini? Kecelakaan, kataku. Manajer properti itu sangat baik hati, segera membantu membuka pintu. Tapi saat melihat Bima di belakang, ekspresinya menjadi agak canggung. Aku menangkapnya. Ada apa? Manajer properti itu ragu-ragu. Bima langsung berkata, tidak apa-apa, naik dulu saja. Aku menatap manajer properti itu. Pak manajer, katakan saja langsung. Pak manajer melihat Bima, lalu melihatku. Mbak Dewi, beberapa hari lalu ada seorang Mbak Ratih datang beberapa kali, katanya teman Pak Bima. Saya kira Mbak tahu. Tangan Maya yang mendorong kursi roda berhenti. Wajah Bima berubah. Pak manajer. Nada suaranya penuh peringatan. Pak manajer semakin canggung. Aku bertanya, berapa kali? Pak manajer berkata, saya cek catatan akses masuk dulu. Bima langsung melangkah maju. Tidak usah dicek, aku menatapnya. Kenapa tidak usah? Dia menatapku tajam. Dewi, badanmu sedang tidak baik, jangan membuat masalah. Aku tertawa. Bima, setiap kali kamu merasa bersalah, kamu selalu bilang badanku tidak baik. Pak manajer sudah pergi ke meja depan untuk memeriksa catatan. Beberapa menit kemudian, dia memutar layar komputernya. Nama Ratih tentu saja tidak ada di sistem. Tapi Bima pernah membukakan akses tamu untuknya. Waktunya dimulai sebulan yang lalu. Pertama kali, pukul 21.12 malam. Kedua kali, pukul 15.40 sore. Ketiga kali, pukul 01.05 dini hari. Keempat kali, sehari sebelum mereka pergi ke luar negeri. Aku melihat barisan catatan itu, jariku perlahan mengepal. Pukul 1 dini hari. Pak manajer berbisik, malam itu saya yang jaga. Saya ingat. Mbak Rati bilang suasana hatinya sedang tidak baik, datang mencari Pak Bima untuk mengambil sesuatu. Aku menatap Bima. Ambil apa? Jakun Bima bergerak. Dia mabuk, ponselnya ketinggalan di mobilku. Jadi dia masuk ke rumah kita pukul 1 dini hari. Aku tidak mengizinkannya masuk lama. Aku mengangguk. Rekaman CCTV? Pak manajer berkata, lift dan lobi ada, di dalam unit tidak ada. Tolong putar rekamannya, kataku. Bima membanting meja. Dewi, ciukap. Aku menatapnya dengan tenang. Tidak cukup. Dia menahan amarah. Kamu harus membesar-besarkan semua masalah? Dia hanya datang beberapa kali, tidak terjadi apa-apa. Maya berkata dingin, tidak terjadi apa-apa, kenapa kamu takut? Bima terdiam. Rekaman CCTV diputar. Di layar, Ratih mengenakan jaket putih, menunduk mengikuti Bima masuk ke lift. Dia tidak membawa tas, juga tidak terlihat mabuk. Bima menekan tombol lantai kami. Pukul 01.08, pintu lift tertutup. Mereka keluar lagi pukul 0.26. Ratih sudah berganti pakaian, mengenakan kardigan krem. Aku kenal kardigan itu. Itu milikku, yang kusimpan di lemari dekat pintu masuk. Maya langsung mengumpat. Wajah Bima pucat pasi. Dewi, dengarkan penjelasanku. Hari itu bajunya kena tumpahan anggur, aku hanya menyuruhnya ganti. Dia di rumah kita selama 2 jam 18 menit, hanya untuk ganti baju? Tanyaku. Bima tidak bisa menjawab. Tiba-tiba aku tidak ingin bertanya lebih jauh di area properti ini. Terlalu kotor dan melelahkan. Aku meminta Pak Manajer untuk mengekspor rekaman dan memberikan stempel properti sebagai bukti. Bima berusaha menghalangi, Maya langsung menahannya. Kalau kamu berani merebutnya, aku lapor polisi sekarang. Bima menggertakkan gigi. Ini catatan kompleksku. Aku mengangkat pandangan. Dan juga catatan rumah pernikahanku. Pak Manajer memberikan flash disk itu padaku. Wajah Bima sangat buruk. Sesampainya di atas, aku membuka pintu. Aroma terapi yang familiar menyambutku, tapi bercampur dengan aroma manis yang asing. Aku tidak pernah menggunakan aroma seperti ini. Ruang tamu terlihat bersih, tapi di rak sepatu ada sepasang sandal wanita baru. Warna pink, dengan gambar kuda poni. Bukan milikku. Maya melihatnya dan tertawa dingin. Dia benar-benar menganggap dirinya nyonya rumah. Aku tidak bicara. Aku mendorong kursi roda ke kamar tidur. Lemari pakaian terbuka,
Salah satu syal sutraku diikat dengan cara yang berbeda, tergantung di tempat yang paling mencolok. Di meja rias, ada lipstik dengan warna yang asing, sangat terang. Aku tidak memakainya. Pintu studio lukisku sedikit terbuka. Aku meminta Maya mendorongku ke sana. Begitu pintu terbuka, napasku berhenti sejenak. Meja lukisku telah disentuh. Naskah asli dari klien digeser ke samping. Ada bekas lipstik di gelas minumku. Di karpet, ada sehelai rambut panjang bergelombang. Ratih berambut ikal. Aku menatap rambut itu, tiba-tiba teringat Bima pernah berkata Ratih tidak akan melewati batas. Dia sangat tahu sopan santun. Aku mengeluarkan ponsel. Memotret satu persatu. Sandal. Lipstik. Sail. Gelas. Gagang pintu studio. Catatan tamu. Rekaman CCTV live. Bima berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Dewi? Dia hanya sedang tidak baik emosinya? Ingin mencari tempat untuk menenangkan diri. Aku tertawa. Jadi dia membawanya ke studio lukisku? Dia bilang suka lukisanmu, dia suka. Dia suka, jadi dia boleh menyentuhnya? Bima terdiam. Aku memutar kursi roda, menatapnya. Bima, kamu tahu betapa pentingnya studio ini bagiku? Tentu saja dia tahu. Ini satu-satunya ruang yang kusimpan untuk diriku sendiri setelah menikah. Ibu Bima tidak suka pekerjaanku yang tidak stabil, tidak suka aku melukis. Bima setiap kali berkata, aku mendukungmu. Tapi kemudian dia membawa Ratih ke sini. Membiarkannya memakai bajuku, menggunakan gelasku, menyentuh lukisanku. Ini bukan sekadar main mata. Ini adalah invasi ke dalam hidupku, perlahan-lahan menggeser posisiku. Aku berkata pada Maya, ambil semua surat-suratku, komputer, hard disk, dan kontrak. Maya mengangguk. Bima tiba-tiba panik. Kamu mau pindah? Aku menatapnya. Memangnya kenapa? Memberi tempat untuk Ratih? Atau aku harus membantunya mengganti spray dulu? Wajahnya memucat. Aku tidak menyentuhnya. Aku sudah tidak peduli, kataku. Kalimat ini lebih menusuk daripada pertanyaan apapun. Bima membeku. Saat itu, bel pintu berbunyi. Di layar interkom, muncul wajah Ratih. Dia membawa sebuah kantong, berdiri di luar pintu dengan ekspresi polos. Bima, aku datang untuk mengembalikan kardigan Kak Dewi. Maya menatapku. Aku mengangguk. Pintu terbuka. Ratih masuk, melihatku duduk di kursi roda, matanya berkedip panik. Lalu, matanya memerah. Kak Dewi, maaf, aku tidak tahu kamu pulang hari ini. Aku menatap kantong di tangannya. Tentu saja kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, mungkin kamu akan sekalian mengambil lipstikmu juga. Wajah Ratih langsung pucat. Dia berdiri di ambang pintu, kantong kertas di tangannya diremas hingga kusut. Matanya cepat memerah, seolah air mata sudah siap tumpah begitu penonton datang. Bima segera menghampirinya. Kenapa kamu ke sini? Ratih menatapnya dengan sedih. Aku hanya mau mengembalikan baju. Aku takut Kak Dewi salah paham, jadi aku mau menjelaskan langsung. Maya memutar bola matanya. Salah paham? Kamu memakai baju orang lain, masuk ke rumah pernikahan orang lain, menggunakan studio lukis orang lain. Bagaimana lagi menjelaskannya? Ratih menggigit bibir. Hari itu aku benar-benar hanya mabuk. Bima takut aku pulang sendirian, makanya mengizinkanku naik untuk istirahat. Bajuku kotor, jadi aku meminjam kardigan Kak Dewi. Aku tidak punya niat jahat. Aku menatapnya. Datang jam 1 pagi, pulang jam setengah 4. Istirahat sampai ke studio lukis? Air matanya jatuh. Aku hanya ingin melihat lukisanmu. Bima selalu memujimu berbakat, aku sangat iri. Bima mengerutkan kening. Ratih, jangan bicara lagi. Ratih seolah tidak mendengarnya. Dia berjalan ke arahku, membungkuk dan menyerahkan kantong kertas itu. Kak Dewi, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi aku dan Bima sudah kenal lebih dari 20 tahun, dia baik padaku hanya karena kebiasaan. Kamu tidak bisa karena ini lalu menyangkal pernikahan kalian. Aku menerima kantong kertas itu, membukanya. Di dalamnya ada kardiganku, sudah dicuci, dilipat rapi, dan disemprot parfum manis yang sama seperti miliknya. Aku meletakkan kantong itu di samping. Aku tidak suka barangku disentuh orang lain. Wajah Ratih menegang. Maaf. Jadi, ganti rugi. Dia tertegun. Bima juga tertegun. Harga asli kardigan Rp2.600.000. Biaya cuci karpet studio Rp800.000. Gelasnya tidak usah dikembalikan,
Rp320.000. Catatan akses dan rekaman CCTV akan kusimpan. Kamu tulis surat permintaan maaf, akui telah masuk ke rumah dan ruang pribadiku tanpa izin. Wajah Ratih memerah padam. Kak Dewi, kamu harus menghinaku seperti ini? Aku berkata datar. Saat kamu memakai bajuku, kamu tidak merasa terhina. Sekarang aku minta ganti rugi dan permintaan maaf, jadi aku yang menghinamu? Ratih menatap Bima. Bima. Tima. Bima tanpa sadar berkata, Dewi, hanya sehelai baju. Aku menatapnya. Bagimu, ini sehelai baju. Bagiku, ini adalah batasan. Dia terdiam. Ratih akhirnya tidak meminta maaf. Dia menangis dan berlari keluar. Bima mengejarnya beberapa langkah, lalu berhenti. Aku menyuruh Maya melanjutkan berkemas. 1 jam kemudian, aku membawa semua surat-surat, komputer, hard disk, kontrak, dan sebagian pakaianku. Sebelum pergi, aku meletakkan kunci rumah di atas meja makan. Bima berdiri di ambang pintu, suaranya parau. Kamu benar-benar mau pindah? Rumah ini sudah tidak bersih, kataku. Wajahnya memutih. Aku akan ganti kunci, akan panggil orang untuk membersihkan secara menyeluruh. Aku menatapnya. Bima, kamu masih belum mengerti. Yang kotor bukan rumahnya. Malam itu, Ibu Bima menelepon. Nadanya lebih rendah dari saat di rumah sakit, tapi lebih keras. Besok malam pulang makan. Urusanmu dan Bima, para tetua keluarga akan ada, bicarakan baik-baik di depan mereka. Badanku tidak memungkinkan, kataku. Ibu Bima langsung menyahut, badan tidak memungkinkan tapi bisa ke rumah untuk membuat keributan? Dewi, aku beritahu kamu, jadi wanita jangan jual mahal. Bima sudah tahu salah, kamu beri dia kesempatan, masalah ini selesai. Aku bertanya, Ratih datang? Ibu Bima terdiam sejenak. Dia datang untuk minta maaf. Aku tertawa. Baik. Maya di sampingku mengerutkan kening. Kamu benar-benar mau pergi? Aku mengangguk, pergi. Acara makan malam keluarga seperti ini adalah tempat yang paling cocok untuk membuat mereka mengerti bahwa Dewi yang dulu sudah mati di meja operasi. Keesokan sorenya, Maya mengantarku ke rumah keluarga Bima. Aku masuk dengan tongkat penyangga. Ruang tamu sudah penuh orang. Ayah Bima, Ibu Bima, tante, kakak sepupu, dan beberapa kerabat yang hanya kutemui saat hari raya. Bima duduk di sofa, melihatku masuk, dia langsung berdiri untuk membantuku. Aku menghindari tangannya. Tangannya menggantung di udara, lalu perlahan ditarik kembali. Ibu Bima melihat adegan ini, wajahnya tidak senang. Sudah sampai rumah, masih pasang muka masam. Aku melihat sekeliling. Ratih mana? Ibu Bima berkata, masih di jalan. Ayah Bima berdeham. Dewi, hari ini kami memanggilmu bukan untuk menghakimimu. Kami hanya merasa, suami istri bertengkar jangan sedikit-sedikit minta cerai. Tantenya langsung menyahut, benar. Bima ini anak yang berat perasaan sejak kecil. Ratih itu kan seperti adiknya sendiri, kamu harus mengerti. Aku duduk. Kakiku sakit luar biasa, tapi aku tidak menunjukkannya. Sudah cukup mengerti. Ibu Bima mengerutkan kening. Apa maksudmu? 3 tahun terakhir, aku terus-menerus mengerti. Ratih menelepon tengah malam, aku mengerti. Ulang tahunku, Bima menemaninya daripada menemaniku, aku mengerti. Setelah dia bercerai dan takut di hotel, Bima menemaninya sampai subuh, aku mengerti. Sekarang dia masuk ke rumahku, memakai bajuku, menggunakan studio lukisku, kalian masih mau aku mengerti? Aku menatap mereka. Aku sudah selesai mengerti. Ruang tamu hening sejenak. Ibu Bima tertawa dingin. Pada akhirnya kan cuma cemburu. Bilang saja dari awal, tidak perlu membuat keributan sebesar ini. Aku mengeluarkan tablet dari tasku. Karena hari ini semua orang sudah berkumpul, kita tidak akan bicara soal cemburu. Kita bicara soal uang. Wajah Ibu Bima berubah. Kamu mau menghitung lagi? Benar. Aku membuka spreadsheet dan menampilkannya di TV. Kolom pertama adalah biaya fisioterapi Ibu Bima, kolom kedua biaya rawat inap Ayah Bima, kolom ketiga sisa pembayaran renovasi rumah, kolom keempat subsidi biaya hidup dan KPR yang kuberikan pada Bima saat usahanya sedang sulit, kolom kelima total angpau untuk kerabat Bima. Jumlah total di akhir membuat seseorang di ruang tamu tersentak. Rp784.600.000. Mata tantenya bahkan berubah. Kakak sepupunya nyeletuk, sebanyak itu? Wajah Ibu Bima tidak bisa diselamatkan. Suami istri pakai uang masa dihitung begitu. Aku menatapnya. Tidak boleh dihitung?
Kenapa setiap kali Bima membelikan sesuatu untuk Ratih, Anda bilang dia berat perasaan, tapi saat aku mengeluarkan uang untuk keluarga ini, itu jadi sebuah keharusan. Sekarang aku mau cerai. Anda bilang suami istri tidak boleh perhitungan? Ibu Bima menggebrak meja. Kamu ini benar-benar tidak tahu diuntung. Aku membuka dokumen kedua. Mulai hari ini, aku berhenti membayar biaya fisioterapi Anda sebesar Rp8.000 per bulan, berhenti menanggung kekurangan cicilan KPR, berhenti menalangi pengeluaran apapun untuk kerabat Bima. Pengeluaran bersama selama pernikahan akan aku serahkan pada pengacara untuk dihitung. Ibu Bima panik. Kamu berani? Aku menatapnya. Aku sudah berhenti. Dia langsung mengambil ponselnya, seolah tidak percaya. Detik berikutnya, wajahnya berubah. Mungkin pemberitahuan gagal debat dari klinik fisioterapi baru saja masuk. Dia menatapku, suaranya melengking. Dewi, kamu memaksa kami. Aku berkata dengan tenang, bukan memaksa, tapi mengembalikan ke tempatnya. Anak kalian, kalian yang urus sendiri. Wajah keluarga kalian, kalian yang jaga sendiri. Aku tidak lagi menjadi bendahara dan pembantu gratis keluarga Bima. Bima akhirnya angkat bicara. Dewi, uangnya akan aku kembalikan. Jangan bicara seperti itu pada ibu. Aku menatapnya. Kamu mau kembalikan pakai apa? Dia tertegun. Kartu gajimu sejak menikah kamu kelola sendiri. Kekurangan KPR, aku yang tutupi. Kamu membelikan tiket pesawat, memesan hotel, membeli hadiah untuk Ratih, pakai kartumu. Sekarang kamu bilang bisa mengembalikan? Aku mendorong tagihan itu ke hadapannya. Tanda tangani surat pengakuan ini. Wajah Bima tampak sulit. Ibu Bima langsung berkata, jangan ditandatangani. Ini jebakannya. Aku tertawa. Oh, jadi mengakui utang itu namanya jebakan? Saat itu, bel pintu berbunyi. Pembantu membuka pintu. Ratih berdiri di depan, mengenakan gaun putih, membawa kotak hadiah. Matanya merah, begitu masuk dia langsung membungkuk padaku. Kak Dewi, maaf, aku datang hari ini untuk minta maaf. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar seluruh ruangan. Aku dan Bima benar-benar tidak ada apa-apa. Kalau keberadaanku membuatmu tidak nyaman, aku bisa pergi. Sambil berkata, dia menyerahkan kotak hadiah itu. Ini syal yang kubawa dari Selandia Baru untukmu. Bima bilang kamu takut dingin. Semua orang di ruang tamu menatapku, seolah jika aku tidak menerimanya, akulah yang picik. Aku melihat syal itu. Sama persis dengan yang ada di foto, yang Bima ikatkan padanya. Aku mengulurkan tangan menerimanya. Mata Ratih baru saja menunjukkan sedikit kepuasan. Detik berikutnya aku meletakkan syal itu di atas meja. Berapa harganya? Dia tertegun. Apa? Berapa harganya? Aku transfer. Aku tidak menerima hadiah dari orang yang mengganggu pernikahanku. Udara di ruang tamu langsung meledak. Wajah Ratih pucat pasi, seolah ditampar di depan umum. Air mata langsung menggenang. Kak Dewi, kenapa kamu harus bicara seperti itu? Ibu Bima langsung tidak terima. Dewi, orang sudah datang baik-baik minta maaf, apa-apaan sikapmu itu? Aku menatapnya. Kalau dia tulus minta maaf, seharusnya dia akui dulu apa yang sudah dia lakukan. Ratih menggigit bibir. Aku akui. Aku tidak seharusnya merepotkan Bima untuk menemaniku jalan-jalan, juga tidak seharusnya ke rumah kalian. Tapi aku benar-benar tidak punya niat jahat. Tidak punya niat jahat. Aku membuka galeri foto di ponselku dan menampilkannya di TV. Foto pertama. Ratih mengenakan kardiganku keluar dari lift. Foto kedua. Ratih memasukkan kata sandi di depan pintu rumahku. Foto ketiga. Bekas lipstik di gelas di studio lukisku. Foto keempat. Catatan tamu dari properti. Foto kelima. Foto liburan mereka. Setiap kali aku mengganti gambar, ruang tamu semakin hening. Air mata Ratih menggantung di wajahnya. Menangis tidak, tidak menangis juga tidak. Kamu bilang tidak ada niat jahat. Lalu kenapa kamu masuk ke rumahku dini hari? Kenapa memakai bajuku? Kenapa duduk di studio lukisku? Kenapa berfoto seperti itu dengan suamiku? Dan kenapa? Saat telepon dari rumah sakit datang, kamu menolaknya? Kalimat terakhir itu membuat ayah Bima mengerutkan kening. Menolak telepon? Ibu Bima juga tertegun. Ratih panik menggeleng. Bukan aku. Aku tidak. Hari itu mungkin aku tidak sengaja menyentuhnya, aku benar-benar tidak tahu itu telepon dari rumah sakit. Tadi bukannya bilang tidak pernah menyentuh ponselnya? Aku membuka rekaman suara. Suara Ratih, di kamar rumah sakit yang awalnya menyangkal,
lalu mengubah keterangan menjadi mungkin tidak sengaja menyentuh, terdengar dengan jelas. Isak tangisnya sendiri bergema di ruang tamu. Semua kerabat mendengarnya. Bima memejamkan mata. Ibu Bima akhirnya sedikit panik. Ini juga tidak bisa membuktikan dia sengaja. Aku tersenyum kecil. Memang tidak bisa membuktikan kesengajaan. Makanya aku tidak melaporkannya ke polisi atas tuduhan menunda pertolongan. Aku hanya menunjukkannya agar semua orang tahu betapa polosnya yang disebut tidak bersalah itu. Tubuh Ratih bergoyang. Bima tanpa sadar ingin menopangnya, tapi tangannya terulur setengah jalan, lalu teringat sesuatu dan berhenti. Ratih melihatnya. Matanya memancarkan kebencian sesaat, sangat cepat, tapi aku melihatnya. Dia tiba-tiba menatapku, suaranya bergetar. Dewi, kamu sebenarnya mau apa? Kamu sudah punya posisi Nyonya Bima, masih mau memaksaku sampai kemana? Aku merasa lucu. Posisi Nyonya Bima. Ratih, kalau kamu suka, ambil saja. Bima mendongak tajam. Dewi. Aku tidak melihatnya. Tapi Ratih seolah terprovokasi, dia nyeletuk, kamu bicaranya enteng sekali. Kamu pikir dulu dia menikahimu karena cinta? Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Wajah Bima berubah drastis. Ratih, diam. Air mata Ratih masih mengalir, tapi dia sudah tidak peduli riasannya. Kenapa aku harus diam? Bukankah dia selalu merasa menang? Dia menatapku, tatapannya tidak lagi lemah lembut, hanya ada ketajaman. Kalau bukan karena aku pergi ke luar negeri untuk menikah, apa Bima akan menikahimu? Dia hanya merasa kamu stabil, penurut, dan cocok untuk diajak berumah tangga. Kamu benar-benar pikir kamu cinta sejatinya? Kalimat itu seperti pisau. Tapi anehnya, aku tidak merasakan sakit seperti yang kubayangkan. Mungkin pisau ini sudah lama ada di dalam hatiku, sekarang hanya gagangnya yang akhirnya terlihat. Bima berteriak marah, Ratih. Ratih menoleh padanya, senyumnya lebih menyedihkan dari tangisannya. Kenapa? Apa aku salah bicara? Dulu kamu mabuk dan bilang padaku, Dewi itu baik, tidak rewel, tidak seperti aku yang selalu membuatmu lelah. Kamu bilang dia cocok untuk dinikahi. Kamu bilang kamu akhirnya harus menjalani hidup normal. Tapi sekarang aku kembali, bukankah kamu tetap tidak bisa melepaskanku? Wajah Bima pucat pasi. Ibu Bima juga panik. Ratih, kamu bicara omong kosong apa? Ratih seolah sudah pasrah. Omong kosong. Tante. Dulu bukan tante yang menasihati Bima untuk menikahinya. Tante bilang keluarga Dewi sederhana. Pekerjaannya menghasilkan uang, orangnya juga jujur. Menikahinya akan mudah diatur. Wajah Ibu Bima langsung berubah. Tante dan kakak sepupu saling pandang. Aku duduk di sofa, jariku mengetuk pelan tablet di pangkuanku. Perekam suara masih menyala. Maya pernah bilang, menghadapi orang seperti keluarga Bima, jangan pernah percaya mereka akan mengaku salah. Biarkan mereka mengatakannya sendiri. Ratih hari ini benar-benar tidak mengecewakanku. Bima 冲过来想拿我的平板。Maya 眼疾手快直接挡住。你干什么？ Bima 脸色铁青。关掉。我抬头看他，为什么？他喘着气，这是家事。我说，刚才你们逼我原谅的时候，不是很喜欢让亲戚见证吗？现在轮到真相了，又成家事了。Bima mengepalkan tangan di sisinya. Jemata. Dia menatapku, matanya untuk pertama kalinya menunjukkan ketakutan yang sesungguhnya. Dewi, tidak seperti yang dia katakan. Lalu seperti apa? Tanyaku. Dia membuka mulut, tapi tidak ada penjelasan yang utuh. Karena apa yang dikatakan Ratih, meskipun mungkin berlebihan atau penuh dendam, intinya benar. Aku akhirnya mengerti banyak hal. Kenapa setelah menikah, Ibu Bima selalu bilang pengertian adalah berkah? Kenapa Bima setiap kali berbuat salah selalu yakin aku akan memaafkan? Kenapa setelah Ratih kembali, dia bisa begitu alami masuk ke dalam kehidupan kami? Karena di mata mereka, sejak awal aku bukanlah orang yang dihargai. Aku adalah pilihan yang stabil, istri yang cocok, jalan keluar yang praktis. Aku perlahan berdiri, kaki kananku sakit menusuk. Maya segera menopangku. Aku menatap Ratih. Terima kasih. Ratih tertegun. Terima kasih sudah mengatakan apa yang tidak berani mereka katakan, kataku. Mata Bima memerah. Dewi. Aku tidak memedulikannya. Aku mengambil tasku dan berkata pada Ibu Bima, besok pengacaraku akan mengirimkan surat resmi pada Bima. Dan mulai sekarang, aku tidak akan menjawab telepon apapun dari keluarga Bima. Suara Ibu Bima bergetar karena marah. Dewi, jangan sampai kamu menyesal. Aku tertawa. Hal yang paling kusesali
adalah menikah dengan keluarga Bima 3 tahun lalu. Setelah itu, aku berbalik dan berjalan keluar. Di belakangku, Bima mengejar. Dia menahanku di depan lift. Dewi, dengarkan penjelasanku. Aku menunduk menatap tangannya. Lepaskan. Dia tidak melepaskan. Aku akui, dulu aku bingung. Aku dan Ratih tumbuh bersama. Dia tiba-tiba menikah. Aku memang terpukul. Tapi setelah itu, aku benar-benar ingin hidup baik-baik denganmu. Aku menatapnya. Lalu, apa kamu melakukannya? Matanya bergetar. Aku. Bima, hidup baik-baik itu bukan di mulut. Itu adalah saat aku demam, kamu tinggal. Saat ulang tahunku, kamu tidak pergi menjemputnya. Saat rumah sakit menelepon, kamu mengangkatnya. Kamu tahu aku keberatan, tapi kamu tidak membawanya ke studio lukisku. Setiap kali aku bicara, wajahnya semakin pucat. Aku menarik tanganku. Kamu bukan tidak bisa mencintai. Kamu hanya tidak menganggapku sebagai orang yang perlu dicintai. Pintu lift terbuka. Aku masuk. Bima berdiri di luar, matanya merah. Kalau aku berubah? Aku menatapnya. Sudah terlambat. Pintu lift perlahan tertutup, wajahnya sedikit demi sedikit terhalang. Kali ini, aku tidak merasa kasihan. Sehari setelah meninggalkan rumah keluarga Bima, surat dari pengacara dikirim. Bima menelepon berkali-kali, tidak kujawab. Ibu Bima juga menelepon, aku blokir. Ratih justru diam. Mungkin karena hari itu di rumah keluarga Bima dia terlalu lepas kendali, dia tahu dia perlu bersembunyi sejenak. Aku tinggal di apartemen sewaan yang dibantu Maya. Satu kamar tidur, tidak besar, jendela menghadap selatan, sore hari ada sinar matahari. Maya memindahkan meja lukisku ke dekat jendela, menyambungkan komputer dan hard disk. Katanya, tempat ini lebih nyaman daripada rumah pernikahanmu itu. Aku duduk di kursi roda, menatap ruang tamu yang kosong. Ya, setidaknya di sini tidak ada parfum orang lain, juga tidak ada bayangan siapapun. Beberapa hari berikutnya, aku tidak bertemu Bima lagi. Aku mencurahkan seluruh energiku untuk mengumpulkan bukti. Rekan Maya di firma hukum bernama Burina, seorang pengacara wanita yang sangat cakap. Setelah melihat materi, dia hanya mengatakan satu kalimat. Bukannya kamu tidak punya peluang menang, kamu hanya terlalu tidak ingin menang sebelumnya. Aku tersenyum kecil. Dia benar. Dulu aku selalu merasa dalam pernikahan tidak seharusnya perhitungan. Tapi hasil dari tidak perhitungan adalah orang lain menganggap pengorbananmu angin lalu, menganggap kesabaranmu sebagai kelemahan. Burina membantuku membuat daftar properti bersama dalam pernikahan, tabungan pribadiku sebelum menikah, bukti pembayaran renovasi, pengeluaran untuk keluarga Bima, pengeluaran besar Bima untuk Ratih, bukti Ratih masuk ke rumah, dan menggunakan barang-barang pribadiku, absennya Bima saat aku dalam kondisi darurat, penolakan telepon, serta lini masa foto liburan yang provokatif. Setiap poin bukan untuk melampiaskan dendam, tapi agar aku bisa keluar dari pernikahan ini dengan bersih. Saat menyortir riwayat obrolan lama, aku menemukan detail yang sudah lama kuabaikan. Itu terjadi sebulan sebelum kami menikah 3 tahun lalu. Suatu kali Bima mabuk dan ponselnya tertinggal di rumahku. Saat aku membantunya mengisi daya, sebuah pesan dari Ratih muncul. Saat itu Ratih sudah di luar negeri mempersiapkan pernikahan. Dia mengirim, "Kamu benar-benar mau menikahinya?" Bima menjawab, "Iya." Ratih bertanya, "Kamu mencintainya?" Bima membalas setelah jeda yang lama, "Dia baik." Ratih berkata, "Baik bukan berarti cinta." Bima membalas, "Aku akhirnya harus menjalani hidup normal." Saat itu aku pernah melihat percakapan ini. Hanya saja aku menipu diri sendiri, berpikir bahwa seseorang tidak bisa selamanya berapi-api. Dia baik juga merupakan semacam penghargaan. Sekarang melihatnya lagi, aku merasa betapa pintarnya aku mencari alasan untuk orang lain dulu. Terus menggulir ke bawah, ada lebih banyak lagi. Hari pernikahan Ratih, Bima minum di bar sampai subuh. Temannya bertanya, "Benar-benar sudah move on?" Bima menjawab, "Kalau tidak move on, mau bagaimana lagi? Dewi cocok untuk dinikahi." Cocok untuk dinikahi. 4 kata ini seperti label yang menempel padaku selama 3 tahun. Pantas saja, dia tidak pernah takut kehilanganku. Orang yang cocok untuk dinikahi biasanya stabil, penurut, dan akan menjaga keutuhan keluarga. Dia pikir aku akan selamanya menyalakan lampu di rumah untuknya, bahkan saat dia di luar mengejar mimpi lamanya. Aku menyimpan tangkapan layar ini dan mengirimkannya ke Burina. Burina membalas, "Bukti emosional mungkin tidak secara langsung memengaruhi harta, tapi berguna untuk mediasi.
Setidaknya bisa membuktikan bahwa gugatan cerai Anda bukan tanpa alasan. Maya di sampingku melihatnya dengan geram. Bima ini benar-benar menjijikkan. Mau pernikahan yang stabil, tapi juga mau nilai emosional dari cinta masa lalunya. Sekarang sudah tidak penting, kataku. Dia melirikku. Benar-benar tidak penting? Aku terdiam beberapa detik. Pernah penting. Tapi sejak dia mengirim foto itu, sudah tidak penting lagi. Maya tidak bicara lagi. Malamnya, Bima datang. Dia berdiri di bawah gedung apartemen dan mengirim pesan padaku. Dewi, aku di bawah. Kita perlu bicara. Aku tidak membalas. 10 menit kemudian, dia mengirim pesan lagi. Aku tahu kamu melihatnya. 5 menit lagi. Aku hanya ingin minta maaf secara langsung. Aku melihat ponsel itu, dan langsung meneruskannya ke Burina. Burina membalas, boleh bertemu. Di tempat umum, rekam suaranya. Jangan sendirian. Maka, keesokan harinya, aku membuat janji bertemu Bima di sebuah kafe. Maya menemaniku, duduk di meja sebelah. Saat Bima tiba, dia terlihat lebih kurus. Dia tidak mengenakan setelan jas, hanya sweater hitam. Melihatku masuk dengan tongkat, dia langsung berdiri. Dewi. Aku duduk dan meletakkan perekam suara di atas meja. Keberatan? Dia melihat perekam itu, matanya meredup sejenak. Tidak. Kalau begitu, bicaralah, kataku. Bima menunduk, menggosok-gosok tangannya. Dulu dia jarang sekali segelisah ini. Bima yang dulu selalu yakin. Yakin aku mencintainya. Yakin aku akan menggalah. Yakin jika dia menggerutkan kening, aku akan lebih dulu menunduk. Sekarang, dia akhirnya tidak yakin lagi. Dia bilang, hari itu di rumah, apa yang dikatakan Ratih tidak sepenuhnya benar. Aku tidak menyela. Dia melanjutkan. Saat dia menikah dulu, aku memang sedih. Tapi aku menikahimu bukan hanya karena kamu cocok. Lalu karena apa? Tanyaku. Dia menatapku, suaranya sangat pelan. Aku menyukaimu. Aku tertawa. Suka sampai menyuruhku mentransfer uang fisioterapi untuk ibumu? Wajahnya memucat. Uang itu akan aku kembalikan. Suka sampai membiarkanku makan kue ulang tahun sendirian? Waktu itu Ratih mabuk. Suka sampai mengirim foto untuk membalasku sebelum aku operasi? Bima benar-benar tidak bisa bicara lagi. Aku menatapnya. Bima, kata Suka tidak seharusnya semurah ini. Matanya memerah. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku sudah bilang pada Ratih, aku tidak akan menghubunginya lagi. Kenapa? Tanyaku. Dia tertegun. Apa maksudmu kenapa? Kenapa baru sekarang menjelaskannya? Aku mendorong ponselku ke arahnya. Di layar, ada catatan pengeluaran dia dan Ratih selama bertahun-tahun. Tiket pesawat, hotel, hadiah, restoran. Jumlahnya tidak terlalu besar, tapi setiap transaksinya menginjak-injak batasan-batasanku. Karena aku mau cerai. Karena aku mau membagi harta. Karena kamu sadar Ratih tidak sepolos itu, makanya kamu akhirnya menjelaskannya. Bima, kalau aku tidak kecelakaan, tidak operasi, tidak kehilangan anak, tidak menunjukkan semua bukti ini, apa kamu akan menjelaskannya pada Ratih? Dia membuka mulut, tidak ada suara. Jawabannya sudah sangat jelas. Tidak akan. Dia akan terus berkata Ratih hanya teman. Dia akan terus memintaku untuk pengertian. Dia akan terus menikmati seorang istri dan seorang sahabat masa kecil yang sama-sama mengelilinginya. Aku menarik kembali ponselku. Jadi, jangan bilang kamu tahu salah. Kamu hanya sadar bahwa konsekuensinya benar-benar akan menimpamu. Air mata Bima jatuh. Beberapa orang di kafe menoleh. Dia menunduk, seolah semua kebanggaannya telah direnggut. Soal anak, aku benar-benar tidak tahu. Jari-jariku sedikit menegang. Aku juga tidak tahu. Tapi aku tahu, kalau hari itu kamu menjawab telepon, kalau kamu tidak mengirim foto-foto itu, kalau kamu tidak membiarkan Ratih menolak telepon rumah sakit, setidaknya aku tidak akan merasa seperti lelucon sebelum didorong masuk ke ruang operasi. Bima menutupi wajahnya, bahunya bergetar pelan. Aku tidak menghiburnya. Beberapa rasa sakit memang sudah seharusnya dia rasakan. Aku meletakkan sebuah dokumen di hadapannya. Ini surat cerai resmi. Pembagian harta, pengakuan utang, pengembalian pengeluaran, semuanya tertulis jelas. Kamu bisa minta pengacaramu memeriksanya. Bima tidak membukanya. Dia hanya menatapku. Kalau aku tidak tanda tangan? Kalau begitu, kita ke pengadilan, kataku. Dia tersenyum pahit. Kamu benar-benar tidak memberi celah sedikit pun? Aku berdiri dengan tongkat. Bima, aku sudah memberimu terlalu banyak celah.
Sampai-sampai aku hampir kehilangan diriku sendiri. Aku mengambil tasku. Sekarang, aku hanya memberi celah untuk diriku sendiri. Saat keluar dari kafe, di luar gerimis, Maya datang dengan payung. Aku menoleh ke belakang sekilas. Bima masih duduk di sana. Perjanjian di hadapannya tidak disentuh sama sekali. Dia akhirnya mulai kehilangan. Tapi aku sudah tidak ingin menoleh untuk melihat betapa sakitnya dia. Mediasi resmi dijadwalkan pada hari Jumat pagi, di ruang mediasi di samping kantor catatan sipil. Saat aku tiba, Bima sudah ada di sana. Dia mengenakan setelan jas, dasinya terikat rapi, seolah ingin menggunakan sisa-sisa kehormatan terakhirnya untuk menopang reruntuhan pernikahan ini. Ibu Bima juga datang. Dia duduk di sudut, wajahnya masam. Melihatku, kalimat pertamanya adalah, "Dewi, sekarang kamu puas. Bima sampai tidak bisa tidur beberapa hari karenamu." Aku duduk dengan tongkatku. "Kalau begitu, sarankan dia ke dokter." Ibu Bima tercekat. Mediatornya seorang wanita berusia 40-an bernama Bulina. Dia membolak-balik materi, nadanya lembut. Kedua belah pihak harap tenang dulu. Hari ini tujuannya untuk mengonfirmasi keinginan cerai dan poin-poin yang disengketakan. Bima menatapku. "Saya tidak setuju cerai." Bulina bertanya. "Alasannya?" Bima terdiam beberapa detik. "Saya masih mencintainya." Aku menunduk dan tertawa kecil. Ibu Bima langsung membantu. "Benar. Mereka hanya salah paham. Pasangan muda mana yang tidak bertengkar? Anak saya hanya hilaf sesaat, si Ratih itu juga tidak benar-benar melakukan apa-apa." Aku menatap Bulina. "Bu, boleh saya menyerahkan materi?" "Boleh." Bu Rina mendorong map ke depan. Dokumen pertama adalah catatan UGD, kedua rekam medis operasi, ketiga foto dan pesan yang dikirim Bima selama liburan, keempat catatan panggilan rumah sakit, kelima transkrip rekaman percakapan di kamar, keenam bukti akses properti dan CCTV, ketujuh daftar pengeluaran dan bukti transfer, kedelapan catatan pengeluaran Bima untuk Ratih, dan kesembilan rekaman makan malam keluarga tentang pengakuan Ratih dan Ibu Bima soal motif pernikahan, ruang mediasi hening. Bulina membacanya halaman demi halaman, ekspresinya dari lembut perlahan menjadi serius. Bima duduk di seberang, wajahnya semakin pucat. Ibu Bima tidak tahan berkata, "Barang-barang ini dipotong-potong konteksnya. Antara suami istri mana bisa dihitung seperti itu?" Bu Rina menatapnya. "Ibu, apakah materi ini dipotong konteksnya atau tidak, bisa diputuskan oleh pengadilan. Kami datang ke sini untuk mediasi dengan harapan bisa menyelesaikan secara baik-baik." Ibu Bima terdiam. Bima tiba-tiba angkat bicara. "Dewi, foto liburan itu salahku. Aku akui, hari itu aku sengaja membuatmu marah." Aku menatapnya, lanjutkan. Jakunnya bergerak. "Karena kamu tidak mau ikut, aku merasa kamu tidak percaya padaku. Aku ingin membuatmu cemburu, ingin kamu yang lebih dulu mencariku. Jadi kamu mengirim foto itu, bilang ada yang mau menemanimu melihat salju, tidak sepertiku yang selalu merusak suasana?" Dia memejamkan mata. "Ya, kamu tahu aku pagi itu bilang perutku sakit dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit?" Wajah Bima pucat pasi. "Waktu itu aku tidak menganggapnya serius." "Bukan tidak menganggap serius, koreksiku. Kamu pikir aku menggunakan sakit sebagai alasan untuk mengontrolmu." Matanya memerah. "Maaf, aku tidak menerimanya." Bulina selesai membaca materi dan terdiam sejenak. Dia berkata pada Bima, "Pak Bima, dari bukti yang ada, gugatan cerai dari Ibu Dewi memiliki alasan yang jelas. Anda tidak setuju cerai, tapi hubungan pernikahan sudah rusak parah. Terus menunda tidak ada gunanya bagi kedua belah pihak." Bima mengepalkan tangan. "Saya bisa memberikan kompensasi." Bu Rina langsung menyahut, "Skema kompensasi bisa didiskusikan, tapi keinginan untuk cerai tidak berubah." Bima menatapku. "Kamu mau berapa?" Kalimat itu keluar, aku justru merasa sangat tenang. Dulu, aku paling takut dia membahas perasaan dengan uang. Sekarang aku sadar, uang justru yang paling jelas. "Bukan aku mau berapa, tapi kamu harus mengembalikan berapa," kataku. Bu Rina mengeluarkan daftar. "Uang renovasi rumah. Bagian yang kubayar dari rekening pribadiku sebelum menikah, minta dikembalikan atau dikompensasikan dalam pembagian harta. Biaya fisioterapi Ibu Bima dan uang muka rawat inap Ayah Bima dianggap sebagai pengeluaran tambahan dari saya untuk keluarga Bima. Tidak termasuk dalam biaya hidup pokok rumah tangga, negosiasi untuk pengembalian sebagian harta yang diberikan Bima kepada Ratih selama pernikahan yang melebihi batas wajar pergaulan sosial,
minta ditarik kembali atau ditanggung oleh Bima secara pribadi. Bagian cicilan KPR yang dibayar bersama, dibagi sesuai proporsi, termasuk kenaikan nilainya. Biaya medisku di luar asuransi ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan, dan kekurangannya, Bima secara sukarela memberikan kompensasi. Wajah Ibu Bima menjadi hijau. Ini namanya perampokan. Bu Rina berkata datar, ini namanya perhitungan. Bu Lina juga berkata, Ibu, tolong jangan menyela. Dada Ibu Bima naik turun karena marah. Bima terus menunduk melihat daftar itu. Setelah lama, dia berkata, saya bisa berutang. Aku menatapnya. Dia mengangkat kepala, matanya merah padam. Tapi surat cerai, sekarang saya tidak bisa tanda tangan. Kenapa? Tanyaku. Saya tidak bisa terima, katanya. Aku tertawa. Bima, banyak hal yang tidak bisa kamu terima. Kamu tidak bisa terima aku tidak menunggumu. Kamu tidak bisa terima aku tidak memaafkanmu. Kamu tidak bisa terima aku menghitung semuanya. Kamu tidak bisa terima surat kuasa medis bukan kamu. Tapi semua itu sudah terjadi. Napasnya terengah-engah. Beri aku waktu sebulan. Tidak bisa. Setengah bulan. Dia akhirnya sedikit hancur. Dewi. Aku hanya butuh sedikit waktu. Aku menatapnya. Saat aku di ruang operasi menunggumu menjawab telepon, siapa yang memberiku waktu? Kalimat itu membuatnya seperti tombol mute yang ditekan. Bu Lina menghela napas. Jika kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan waktu perceraian, bisa dilanjutkan ke proses pengadilan. Tapi saya sarankan Pak Bima untuk mempertimbangkan dengan serius. Menunda tidak akan memperbaiki kepercayaan. Bima tidak bicara. Saat mediasi berakhir, dia menandatangani surat pengakuan pengeluaran, tapi perjanjian cerai tetap tidak dia tanda tangani. Saat keluar, Ibu Bima mengejarku dan menunjukku sambil memaki, Dewi, jangan pikir dengan barang-barang ini kamu bisa menghancurkan Bima. Kamu sudah bercerai. Siapa yang mau denganmu nanti? Aku berhenti. Berbalik menatapnya. Ibu, tidak semua wanita tidak bisa hidup tanpa pria. Justru, biaya fisioterapi ibu bulan depan, jangan lupa bayar sendiri. Wajah Ibu Bima pucat pasi. Aku berjalan keluar lobi. Sinar matahari sangat menyilaukan. Maya membantuku masuk mobil. Tiba-tiba dia berbisik, Ratih ada pergerakan. Aku menatapnya. Dia menyerahkan ponselnya. Ratih baru saja memposting status di media sosial. Fotonya segelas anggur kosong. Teksnya. Beberapa orang. Baru di akhir tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Lokasinya. Sebuah restoran di dekat kantor Bima. Aku tersenyum kecil. Dia panik. Seorang wanita, jika benar-benar mencintai seorang pria, tidak akan terburu-buru menunjukkan kesedihan saat pernikahannya di ambang kehancuran. Dia panik karena uang dan posisi Bima mungkin akan terbagi untukku. Drama ini akhirnya giliran mereka saling gigit. Malam itu, Bima pergi ke restoran tempat Ratih menandai lokasinya. Aku tahu karena tim pencari bukti yang disewa Bu Rina kebetulan berada di dekat sana. Bukan mengikuti, tapi Ratih sendiri yang terlalu pamer. Dia posting di media sosial, menandai lokasi, dengan teks sedih, seolah takut Bima tidak melihat, Bima pergi. Itu tidak mengherankan. Orang seperti dia, bahkan setelah tahu Ratih bermasalah, akan sulit untuk benar-benar putus hubungan. Filter sahabat 20 tahun tidak bisa dihancurkan hanya dengan satu surat pengacara. Tapi kepentingan bisa. Pukul 9 malam, Maya mengirimkan rekaman suara padaku. Pintu ruang privat restoran tidak tertutup rapat, terekam dari area publik. Ada juga kesaksian dari pelayan. Emosinya cukup tinggi. Aku memutarnya. Latar belakangnya musik lembut. Suara Ratih terdengar lebih dulu. Bima. Kamu benar-benar akan memberikan uang sebanyak itu padanya? Suara Bima sangat lelah. Itu utangku padanya. Ratih tertawa dingin. Utang? Kalian suami istri, dia mengeluarkan uang bukannya sudah seharusnya? Kalimat ini membuatku tak bisa menahan tawa. Ternyata dia juga berpikir begitu. Bima berkata pelan, Ratih, jangan bicara seperti itu. Suara Ratih meninggi. Kenapa aku tidak boleh bicara? Dia sekarang hanya ingin memerasmu sampai kering, kamu tidak lihat? Bima berkata, kalau bukan karenaku, dia tidak akan sampai ke tahap ini. Ruang privat hening beberapa detik. Ratih kembali melembut. Bima, aku bukan menyalahkanmu. Aku hanya kasihan padamu. Kamu demi dia, bahkan tidak menginginkanku lagi. Setelah aku kembali, hanya kamu yang paling baik padaku. Kamu pernah bilang akan selalu menjagaku.
Bima tidak bicara. Ratih melanjutkan, kalau kamu benar-benar mau cerai, setidaknya kamu harus memberiku jaminan. Jaminan apa? Tanya Bima. Ratih merendahkan suaranya. Rumah pernikahan itu. Mendengar ini, jariku berhenti. Ratih berkata, kamu balik nama rumah itu atas namamu pribadi, lalu tulis surat perjanjian untukku. Dengan begitu, aku baru tahu kamu tidak akan kembali padanya setelah cerai. Suara Bima menjadi dingin. Apa maksudmu? Ratih berkata, aku tidak punya rasa aman. Kamu tahu aku sudah pernah cerai, aku takut ditinggalkan lagi. Bima terdiam lama. Rumah itu ada bagian Dewi. Ratih langsung berkata, tapi uang mukanya kan dari kamu. Dia hanya membayar sedikit renovasi dan cicilan, kenapa dia berhak atas rumah itu? Bima tidak menjawab. Ratih sepertinya panik. Bima, jangan-jangan kamu benar-benar masih mencintainya? Suara Bima rendah. Aku memang mencintainya. Ruang privat sunyi senyap. Beberapa detik kemudian, Ratih tertawa. Tawa yang sangat dingin. Kamu mencintainya? Kamu mencintainya makanya menemaniku ke Selandia Baru? Kamu mencintainya makanya setiap aku panggil tengah malam kamu datang? Bima, jangan berpura-pura lagi. Kamu hanya tidak terima karena dia tidak lagi mengelilingimu. Bima tersinggung, suaranya juga menjadi dingin. Lalu kamu? Kamu selalu bilang hanya menganggapku teman, sekarang minta rumah. Kamu sebenarnya mau apa? Ratih tidak bicara. Bima melanjutkan, kamu mau aku cerai, atau mau aku terus menjadi sandaranmu? Ratih akhirnya merobek topengnya. Aku mau rasa aman, apa salah? Aku setelah cerai tidak punya apa-apa, pekerjaan tidak stabil, keluarga juga tidak bisa membantu. Kamu jelas-jelas bisa membantuku, kenapa sekarang tiba-tiba jadi perhitungan? Bima seolah akhirnya mengerti. Jadi kamu mencariku bukan karena tidak bisa melepaskanku? Ratih tertawa dingin. Kamu pikir kamu pahlawan yang penuh perasaan? Bima, kamu sudah menikah tapi masih main serong denganku. Kalau aku benar-benar bersamamu, siapa tahu nanti kamu tidak akan bersikap lunak pada wanita lain lagi? Kalimat ini lebih menusuk dari bukti apapun. Bima lama tidak bicara. Ratih berkata lagi, kalau kamu tidak mau memberiku jaminan, jangan salahkan aku tidak mau menemani. Yang mengejarku bukan cuma kamu. Rekaman berakhir di sini. Maya mengirim pesan kedua. Waktu dia keluar, wajahnya sangat buruk. Bima duduk di dalam selama setengah jam. Aku meletakkan ponselku. Tidak ada rasa kemenangan, hanya merasa konyol. Bima demi Ratih menyeret pernikahan kami ke dalam lumpur. Pada akhirnya, yang diinginkan Ratih adalah rumah, jaminan, keuntungan nyata darinya. Perasaan di antara mereka berdua juga tidak lebih dari itu. Keesokan harinya, Bima datang mencariku. Kali ini dia tidak mengirim pesan dulu. Dia menunggu di bawah apartemen, basah kuyup karena hujan. Aku turun untuk mengambil paket, melihatnya. Dia berdiri di tengah hujan, rambutnya basah, matanya merah padam. Dewi. Aku mengerutkan kening. Kenapa kamu di sini? Dia menatapku, suaranya serak. Aku sudah putus hubungan dengan Ratih. Selamat, kataku. Matanya memancarkan rasa sakit. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Tapi aku benar-benar sudah melihatnya dengan jelas. Aku memeluk paketku, berdiri di bawah atap. Bima, kamu melihatnya dengan jelas, tidak berarti kamu melihat dirimu sendiri dengan jelas. Dia melangkah maju. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Dulu aku terlalu serakah, terlalu egois. Aku pikir kamu tidak akan pernah pergi, pikir Ratih hanya teman. Sekarang aku tahu, aku salah besar. Air hujan mengalir di wajahnya, entah air mata atau bukan. Dewi, aku tidak minta kamu langsung memaafkanku. Kamu mau aku kompensasi, apapun aku lakukan. Uang aku kembalikan, rumah aku bagi, Ratih tidak akan kutemui lagi. Bisakah kita tidak cerai? Aku menatapnya, hatiku tidak bergejolak. Tidak bisa. Dia seolah kehilangan semua tenaga. Kenapa? Aku sudah mau berubah. Kamu tahu apa yang paling aku takuti sekarang? Tanyaku. Dia menggeleng. Aku tidak takut kamu terus mencintai Ratih. Aku takut setelah kamu kehilangan Ratih kali ini, kamu akan menjadikanku tali penyelamat lagi. Bima membeku. Aku melanjutkan, kamu kembali bukan karena mencintaiku. Kamu kembali karena di sana sudah runtuh, baru teringat di sini pernah ada rumah. Tapi Bima, rumah bukanlah tempat daur ulang puing-puing, dan aku bukanlah ban serep untuk kegagalan emosionalmu. Wajahnya pucat pasi. Bukan seperti itu.
Memang seperti itu. Aku menatapnya. Saat Ratih masih menangis padamu, bergantung padamu, berkata kamu yang paling penting, kamu tidak berbalik. Saat dia mulai meminta rumah, jaminan, dan uang, barulah kamu sadar. Jadi, jangan sebut kesadaranmu sebagai cinta sejati. Itu hanyalah perbaikan kerugian setelah salah perhitungan. Air mata Bima akhirnya jatuh. Dewi, dulu kamu tidak bicara seperti ini. Aku mengangguk, benar. Dulu aku takut kamu sedih. Sekarang, aku takut diriku sendiri berbuat bodoh lagi. Aku berbalik untuk pergi. Dia tiba-tiba menggapai lengan bajuku. Terakhir kali. Beri aku satu kesempatan terakhir, aku menoleh. Bima. Pada hari kecelakaan itu, aku juga sangat ingin punya satu kesempatan terakhir. Aku ingin kamu menjawab telepon. Aku ingin kamu tidak mengirim foto itu. Aku ingin sebelum aku masuk ruang operasi, kamu setidaknya bertanya, bagaimana keadaanmu? Tapi tidak ada. Tangannya perlahan terlepas. Aku memeluk paketku dan naik ke atas. Sebelum pintu lift tertutup, aku melihatnya masih berdiri di tengah hujan. Pemandangan ini, jika terjadi di masa lalu, aku pasti akan merasa kasihan. Aku akan turun membawa payung, membuatkan teh jahe, menekan semua luka kembali ke dalam hati. Tapi sekarang, aku hanya menekan tombol tutup. Hujan selebat apapun, sudah tidak ada hubungannya denganku. Ibu Bima akhirnya tidak bisa diam lagi. Dia meminta beberapa orang untuk menyampaikan pesan kepadaku. Ada yang bilang dia sakit, tekanan darahnya naik karena marah padaku. Ada yang bilang kondisi Bima beberapa hari ini sangat buruk, proyek kantornya terpengaruh. Ada juga yang langsung menasihatiku, jadi wanita jangan keterlaluan, pria mau kembali itu sudah bagus, aku tidak membalas sama sekali. Sampai akhirnya ayah Bima sendiri yang menelepon. Nadanya lebih sopan daripada ibu Bima. Dewi, akhir pekan ini kita makan bersama ya. Keluarga kedua belah pihak ada, kita bicarakan baik-baik. Kalaupun kalian benar-benar mau berpisah, jangan sampai membuat keributan yang jelek. Kerabat mana saja, tanyaku. Ayah Bima menyebutkan beberapa nama. Aku mendengarnya dan tertawa. Semuanya adalah orang-orang yang saat pernikahan dulu bilang aku beruntung bisa masuk keluarga Bima. Sepertinya mereka bukan mau membicarakan baik-baik, tapi mau menjebakku di meja makan, agar aku mengalah demi muka. Aku setuju. Maya bertanya, pergi lagi. Terakhir kali, kataku. Kali ini aku tidak pergi sendirian. Aku membawa Bu Rina. Ruang privat dipesan di sebuah restoran tua yang terkenal. Saat aku masuk, di dalam sudah penuh orang. Bima duduk di samping kursi utama. Melihatku membawa pengacara, wajahnya sedikit berubah. Wajah Ibu Bima lebih masam lagi. Makan malam keluarga saja, kenapa bawa pengacara? Takut pelupa, ada yang bantu mencatat, kataku. Seseorang di ruangan itu tertawa canggung. Tantenya keluar menengahi. Dewi, kamu ini masih saja suka serius. Duduk, makan dulu. Aku duduk, Bu Rina duduk di sampingku. Ayah Bima membuka pembicaraan. Hari ini kami mengundang semua orang untuk menjadi saksi. Bima memang salah, tapi dia juga tulus menyesal. Dewi, kalian sudah 3 tahun menikah. Jangan karena orang luar merusak rumah tangga sendiri. Orang luar? Aku menatap Bima. Kamu merasa Ratih orang luar? Suara Bima rendah. Sekarang, iya. Aku tersenyum. Lalu dulu? Dia tidak bisa menjawab. Ibu Bima tidak tahan. Kamu harus terus mengungkit masa lalu? Iya, kataku. Karena kalian sekarang ingin menggunakan kata, sudah berlalu untuk menghapus semuanya. Tapi bagiku, tidak ada yang berlalu. Bekas luka operasiku masih ada, kakiku belum sembuh, anakku sudah tiada. Ruang privat langsung hening. Beberapa kerabat baru pertama kali mendengar soal anak, wajah mereka berubah. Ibu Bima panik. Itu juga bukan Bima yang menabrak. Aku menatapnya. Apa aku bilang dia yang menabrak? Aku bilang, saat aku paling membutuhkan suami, dia di luar negeri menemani Ratih, membalasku dengan foto. 3 kali telepon rumah sakit, dia tidak menjawab. Salah satunya ditolak oleh Ratih. Bagaimana aku bisa melupakan semua ini? Para kerabat mulai berbisik. Wajah Ibu Bima semakin buruk. Dia menggebrak meja. Cukup. Kamu datang hari ini hanya untuk mempermalukan keluarga kami di depan umum. Aku berkata dengan tenang, bukan. Aku datang untuk melakukan konfirmasi terakhir. Bu Rina menyalakan proyektor. Di dinding ruang privat muncul gambar pertama. Foto liburan gunung salju. Kedua. Teks dari Bima. Ketiga. Catatan panggilan rumah sakit. Keempat.
Rekam medis operasi. Kelima, rekaman CCTV Ratih masuk ke rumah. Keenam, rekaman suara makan malam keluarga. Ketujuh, buku besar transfer. Kedelapan, surat pengakuan pengeluaran. Setiap halaman seperti tamparan di wajah Bima, dan juga di wajah yang disebut kehormatan keluarga Bima. Para kerabat dari awalnya menonton drama, akhirnya benar-benar terdiam. Wajah tantenya canggung, tatapan kakak sepupunya padaku menunjukkan sedikit rasa bersalah. Ayah Bima tidak bicara sama sekali, sampai buku besar transfer muncul. Dia bertanya dengan suara berat pada Ibu Bima, biaya fisioterapi ini semua Dewi yang bayar? Tatapan Ibu Bima menghindar. Dia kan menantu, mengeluarkan sedikit uang kenapa? Wajah ayah Bima berubah. Dulu dia tidak pernah mengurus keuangan keluarga, mungkin selama ini dia pikir Bima yang menopang keluarga ini. Sekarang baru sadar, yang menopang kehormatan keluarga Bima justru adalah menantu yang paling mereka remehkan. Aku tidak keberatan berkorban, kataku. Tapi aku keberatan pengorbananku dianggap sebagai kewajiban. Aku lebih keberatan lagi, saat aku hampir mati, kalian masih menyuruhku mengalah pada Ratih. Ibu Bima bersikeras, siapa yang menyuruhmu mengalah? Aku memutar rekaman suara itu. Suara Ratih. Tante. Dulu bukan tante yang menasihati Bima untuk menikahinya. Tante bilang keluarga Dewi sederhana, pekerjaannya menghasilkan uang, orangnya juga jujur. Menikahinya akan mudah diatur. Meskipun suara Ibu Bima tidak muncul, keheningannya saat itu sudah menjelaskan segalanya. Seseorang di ruangan tersentak. Wajah Ibu Bima memerah padam. Dia bohong. Aku menatap Bima. Apa dia bohong? Semua orang menatap Bima. Bima duduk di sana, wajahnya putih seperti kertas. Setelah lama, dia berkata dengan suara rendah, bukan bohong. Ibu Bima tak percaya. Bima. Bima menatapku, matanya merah. Dewi, maafkan aku. Permintaan maaf ini datang lebih lambat dari yang kubayangkan, dan juga lebih ringan dari yang kubayangkan. Tidak perlu minta maaf. Tanda tangan saja, kataku. Burina mendorong versi final perjanjian itu ke depan. Bima menatap perjanjian itu, jarinya gemetar. Ibu Bima panik, jangan ditandatangani. Kalau ditandatangani, rumah dan uangnya habis. Ayah Bima tiba-tiba berkata, cukup, Ibu Bima tertegun. Ayah Bima menatapnya, apa kamu belum merasa cukup malu? Ibu Bima membuka mulut, tidak bisa berkata apa-apa. Ayah Bima menatap Bima lagi. Kesalahan yang kamu buat, tanggung sendiri. Bima mengambil pena. Saat ujung pena mendarat di atas kertas, dia tiba-tiba menatapku. Setelah tanda tangan, kamu benar-benar tidak akan kembali? Aku menatapnya. Bima. Aku sudah lama tidak menoleh ke belakang. Dia memejamkan mata, dan menandatangani namanya. Saat itu, di ruang privat tidak ada tepuk tangan, tidak ada pertengkaran. Hanya tangisan tertahan Ibu Bima. Aku mengambil bagian perjanjian milikku dan berdiri. Bima tiba-tiba ikut berdiri. Dewi, aku antar. Tidak perlu. Aku berjalan keluar dengan tongkat. Dia tetap mengejar. Lampu lorong sangat terang. Dia berdiri di belakangku, suaranya serak dan menyakitkan. Dulu aku selalu merasa kamu tidak akan pergi. Aku tidak menoleh. Sekarang aku tahu, aku salah. Aku berhenti. Bima, kesalahanmu bukan karena berpikir aku tidak akan pergi. Kesalahanmu adalah, kamu tahu aku akan sakit, tapi tetap berulang kali menguji sampai di mana aku bisa bertahan. Matanya yang merah tidak bicara lagi. Aku berjalan keluar restoran. Angin malam bertiup, agak dingin. Mobil Maya berhenti di depan. Dia melambai padaku. Aku masuk ke mobil, akhirnya bisa menghela napas panjang. Selesai? Tanya Maya. Aku melihat keluar jendela. Masih kurang satu surat. Hari mengurus surat cerai. Cuacanya sangat baik. Sinar matahari jatuh di depan kantor catatan sipil, menerangi tangga menjadi putih. Aku datang lebih awal. Kaki kananku sudah bisa berjalan jarak pendek, tapi belum bisa terlalu dipaksakan. Maya menemaniku, membawa map berisi dokumen. Dia lebih gugup dariku. Nanti kalau Bima macam-macam, aku langsung telepon Burina. Aku tersenyum. Dia akan datang. Maya mendengus. Sebaiknya begitu. Pukul 9 tepat, Bima belum datang. 9. 10. Dia mengirim pesan. Macet di jalan. Maya tertawa dingin. Bahkan untuk cerai pun dia terlambat. Benar-benar. Aku tidak marah. Aku duduk di bangku panjang di lobi, melihat pasangan-pasangan masuk dan keluar. Ada yang datang untuk menikah, si gadis memeluk bunga,
tersenyum sangat manis. Ada yang datang untuk cerai, duduk berjauhan, tidak saling melihat. 3 tahun lalu, aku dan Bima juga di sini mengurus pernikahan. Hari itu, dia terlambat 15 menit. Aku bertanya kenapa, dia bilang Ratih tiba-tiba menelepon, emosinya tidak baik, dia menghiburnya sebentar. Aku saat itu sedikit tidak nyaman, tapi dia menggenggam tanganku dan berkata, mulai sekarang, kamulah yang paling penting bagiku. Aku pun percaya. Sekarang memikirkannya, banyak akhir cerita yang sudah ada pertandanya sejak awal. Hanya saja, manusia selalu rela menutupi kesalahan orang yang dicintainya. 9:28. Bima akhirnya datang. Dia berlari sedikit, dahinya berkeringat. Di tangannya ada sebuah album foto lama. Aku meliriknya, itu album yang kami buat saat liburan di tahun pertama pernikahan kami. Dia duduk di sampingku, suaranya lirih. Dewi, sebelum proses, boleh aku tunjukkan sesuatu? Maya langsung mengerutkan kening, tapi aku mengangguk. Lihat saja. Bima membuka album itu. Halaman pertama adalah foto kami di pantai. Saat itu aku tersenyum sangat bahagia. Halaman kedua adalah foto punggungnya yang kuambil. Halaman ketiga adalah foto Kandit saat aku melukis. Dia menunjuk foto itu dan berkata, liburan kali itu, aku benar-benar sangat bahagia. Aku tidak bicara. Dia membalik halaman lagi. Waktu itu kamu bilang, setiap tahun kita akan pergi ke satu tempat. Aku melihat diriku di dalam foto. Muda, cerah, matanya penuh cinta, yang tak bisa disembunyikan. Aku memang pernah sangat mencintai Bima. Cinta sampai rela menafsirkan banyak kekecewaan sebagai proses penyesuaian. Cinta sampai merasa selama dia pada akhirnya pulang, itu tidak bisa dianggap kalah. Suara Bima bergetar. Dewi, aku bukan mau mengikatmu dengan ini. Aku hanya ingin memberitahumu, kita tidak hanya punya kenangan buruk. Aku mengangguk. Aku tahu. Matanya berbinar sejenak, tapi kalimatku berikutnya memadamkan cahaya itu. Justru karena pernah ada yang baik, aku bertahan selama 3 tahun. Tapi yang baik tidak bisa menghapus yang buruk. Apalagi menghapus fakta bahwa saat aku hampir mati di meja operasi, kamu tidak ada di sana. Tangan Bima yang memegang album membeku. Aku berkata pelan, Bima, masa lalu yang baik. Aku akui. Akhir yang sekarang, aku juga yakin. Jendela loket memanggil nomor kami. Aku berdiri. Bima masih duduk, tidak bergerak. Maya menatapnya dengan waspada. Dia menunduk lama, baru kemudian menutup album itu. Ayo. Prosesnya lebih cepat dari yang kubayangkan. Petugas memeriksa dokumen, mengonfirmasi perjanjian, bertanya apakah kami bercerai atas kemauan sendiri. Bima terdiam beberapa detik. Aku yang lebih dulu berkata, atas kemauan sendiri. Petugas menatapnya. Dia memejamkan mata. Atas kemauan sendiri. Buku nikah merah berganti menjadi akta cerai. Saat mendapatkan akta itu, aku tidak menangis. Hanya merasa ada sesuatu yang berat di pundakku selama ini akhirnya jatuh. Keluar dari kantor, Bima mengikuti di belakangku. Di bawah tangga, dia memanggilku. Dewi. Aku menoleh. Dia jarang memanggil nama lengkapku. Dia menatapku, matanya sangat merah. Nanti, apa kamu akan baik-baik saja? Akan, kataku. Jakunnya bergerak, tanpaku. Apa kamu juga akan baik-baik saja? Aku tersenyum kecil. Bima, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Air matanya jatuh. Kali ini aku tidak menghindar, juga tidak mendekat. Dia terisak dan berkata, aku doakan kamu bahagia. Aku menatapnya, teringat pada hari kecelakaan itu, aku juga membalasnya seperti ini. Semoga kalian bahagia. Dulu aku putus asa. Sekarang dia mengatakan kalimat ini, adalah pelepasan yang terlambat. Aku mengangguk. Terima kasih. Lalu berbalik pergi. Tanpa menoleh ke belakang. Sebulan setelah bercerai, aku pindah ke studio baruku. Tidak besar, tapi setiap jengkalnya adalah milikku. Dindingnya tergantung lukisanku, di dekat jendela ada tanaman hijau. Di samping meja lukis ada kursi yang nyaman. Kakiku masih dalam pemulihan, setiap hari harus fisioterapi. Sangat sakit, tapi rasa sakit itu menuju ke arah yang lebih baik, bukan seperti di dalam pernikahan, sakit yang ditahan terus-menerus tanpa akhir yang terlihat. Bima membayar cicilan pertama sesuai perjanjian. Ibu Bima pernah meneleponku sekali. Suaranya tidak lagi melengking, malah terdengar lelah. Dia berkata, Dewi, dulu tante yang salah padamu. Aku tidak memarahinya, juga tidak menerimanya. Aku hanya berkata, kedepannya jangan saling menghubungi lagi. Soal Ratih,
Aku juga mendengar sedikit. Setelah benar-benar berselisih dengan Bima, dia mencoba menjual cerita sedih di media sosial, mengaku ditipu oleh pria beristri. Hasilnya, seseorang menyebarkan rekaman CCTV dia keluar masuk rumah kami, foto liburan, dan rekaman restoran. Dia yang tadinya ingin membangun citra korban, akhirnya malah diblokir oleh banyak teman bersama. Ini bukan perbuatanku, tapi bisa dibilang karma. Adapun Bima, dia sesekali mengirim pesan. Tidak panjang. Fisioterapi hari ini lancar? Cuaca dingin, hati-hati kakimu. Aku lewat toko kue yang dulu. Aku tidak pernah membalas. Lama-kelamaan, dia semakin jarang mengirim pesan. Hingga suatu hari, dia hanya mengirim satu kalimat. Aku akhirnya mengerti, balasanmu yang tidak pernah datang adalah jawabannya. Hari itu aku menatap pesan itu lama, lalu menghapus kotak obrolan. Bukan karena benci, tapi karena sudah tidak perlu lagi.